Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han bertarung habis-habisan dengan ras dewa yang dipimpin beberapa kaisar ras dewa level Xuanxian, satu level di atas Fang Han. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada saat itu, di bagian terdalam dunia bawah ini, sepasang mata menatap ke arah tempat ini. Mata itu tampak jahat dan penuh kebencian, seolah-olah terwujud dari energi jahat dunia. Mata itu milik seseorang yang mengenakan jubah hitam. Kekuatan orang berjubah hitam ini hampir setara dengan putra kekacauan, dan tidak diketahui dari mana dia berasal. Sosok misterius, berjubah hitam, yang selalu menyembunyikan tubuh dan wajahnya di balik jubahnya, hanya sepasang mata yang terlihat, jahat dan penuh racun, namun agak berbeda dari sumber segala kejahatan. Aura dari sumber segala kejahatan adalah konvergensi dari semua keluhan di langit, kebencian terhadap segala sesuatu di alam semesta dan aturannya, kebencian murni. Namun, sosok berjubah hitam ini kejam, berkeinginan untuk membantai makhluk hidup, memisahkan jiwa, dan menyiksa segala sesuatu dengan segala cara penyiksaan yang dapat dibayangkan. Keduanya pada dasarnya berbeda. Namun demikian, jelas bahwa sosok berjubah misterius ini adalah seorang praktisi Dao Iblis, kemungkinan dari sekte iblis tertua, dan bukan iblis surgawi yang diciptakan oleh klan dewa. Saat ini Fang Han tidak memiliki siapapun di dunia sekuler yang dapat menekannya, dan beberapa makhluk kuat takut akan aturan surgawi dan tidak berani muncul. Namun, invasi klan dewa kali ini pasti akan melibatkan kaisar dewa yang perkasa, dan bahkan keluarga klan dewa yang berpengaruh seperti keluarga Kaisar Shitian, keluarga Yuan Hao dan bahkan klan dewa pemakan abadi yang paling brutal pun akan muncul. Meskipun dia bertindak seperti pahlawan di sini, pada saat itu, baik alam surga maupun klan dewa akan ingin membunuhnya, sehingga dia tidak punya tempat untuk pergi. Pada akhirnya dia akan kelelahan, dan pada saat itu, kita bisa bergerak untuk membunuhnya. Xu Xiwi bertanya dengan nada sinis, ngomong-ngomong, siapakah sosok misterius yang membawa Ying Xiantian pergi? Apa yang tersegel di dalam Gunung Suci Dao Iblis, Changshan, dan mengapa dia yang dipilih? Gunung Suci Dao Iblis, Changshan, adalah peninggalan suci yang tertinggal setelah kehancuran sekte iblis primordial. Alasan Ying Xiantian dipilih adalah karena dia adalah reinkarnasi dari tokoh besar dari sekte iblis primordial, Putra Iblis. Sama sepertimu, yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Dunia Bawah kuno, yang dikenal sebagai Putra Dewa Dunia Bawah. Putra kekacauan, yang baru saja dikalahkan Fang Han, dan semua tokoh ini muncul karena malapetaka besar sedang mendekat. Para putra dari berbagai jalur ditakdirkan untuk turun ke alam abadi. Di dalam sekte Yuhua, dulunya ada seseorang bernama Meng Xiaobai, putra pembantai, dan Hua Tiandu adalah putra seni bela diri, ujar sosok berjubah misterius itu sambil terkekeh. Bagaimana dengan Fang Han? Dia jelas bukan orang biasa. Mungkinkah, seperti yang dia klaim, bahwa dia adalah putra Xuan Huang, yang lahir dari asal mula dunia agung Xuan Huang? Tapi aku sekarang sudah sepenuhnya menguasai kitab Kaisar Bumi dan dapat memanipulasi asal-muasalnya, namun aku tidak merasakan adanya hubungan antara dia dan dunia agung Xuan Huang, tanya Su Xiwi dengan bingung. Tidak, Fang Han ini bukanlah putra manapun. Dia tidak memiliki aura reinkarnasi tokoh besar, dan dia juga tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Itulah mengapa baik Muye Changmang maupun putra kekacauan menyebutnya sebagai orang rendahan. Singkatnya, dia adalah orang aneh yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Saya perlu mengamatinya dengan cermat untuk mengetahui identitas aslinya. Sekte negara ilahi juga memiliki banyak ahli, mustahil baginya untuk menghancurkannya begitu saja. Sosok berjubah misterius itu berkata, tidak akan mudah baginya untuk menjadi pemimpin aliansi. Alam abadi bahkan telah mengeluarkan dekrit untuk membunuhnya. Manakah dari sekte-sekte Taois kuno ini yang tidak memiliki satu atau dua trik rahasia? Bagaimana mungkin mereka menyerah semudah itu? Nada suara Xu Xiwi penuh dengan konspirasi, bunuh. Semakin intens pembunuhannya, semakin baik. Semakin intens upaya yang dilakukan, semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh, dengan memungut sisa-sisa yang ada. Dari dahi sosok berjubah misterius itu, muncul mata vertikal, dan di dalamnya, cahaya hitam, seperti pusaran, diam-diam mengamati Fang Han, tanpa mengungkapkan jejak atau aura apapun. Sekte negara ilahi memang merupakan sekte yang sangat besar. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa menembus bahtera pantai lain dan memusnahkan mereka. Pada saat ini, Fang Han terus-menerus mencengkeram dengan tangan besarnya, memenuhi langit dan menyerang dengan ganas, tetapi semua serangannya diblokir oleh tokoh-tokoh kuat di dalam sekte negara ilahi. Di dalam sekte negara ilahi, banyak sekali ahli tiba-tiba berubah menjadi lautan penderitaan yang meluap dengan dahsyat. Siapa yang mengintipku? Mata yang begitu jahat, begitu suram, begitu kejam? Mereka yang menatapku akan mati. Tepat saat itu, pikirannya tergerak. Diagram Zhou Tian berputar,
dan 8 pagoda Buddha juga mencerminkan selubung kejahatan dan kegelapan yang pekat. Cih! Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, bukan menyerang sekte negara ilahi, tetapi bergeser sedikit, seketika merobek lapisan kegelapan dunia bawah, melintasi ruang angkasa, dan menyerang ke tempat yang tidak dikenal. Telapak tangannya tak kenal takut dan tak terkalahkan. Tempat berbahaya manapun langsung hancur di bawah tangannya yang besar, dan tempat yang penuh bahaya menjadi tidak berbahaya lagi. Oh tidak! Mata vertikal di dahi sosok berjubah misterius itu tiba-tiba tertutup, dan suaranya menunjukkan rasa ngeri. Dia membentuk segel tangan Raja Dunia Bawah dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke udara, menyebabkan iblis-iblis kuat muncul, membentuk susunan ilahi pembunuh iblis yang menutup semua celah spasial, sekaligus menyembunyikan wujudnya sendiri. Namun, di saat berikutnya, dengan suara dentuman keras, semua teknik terlarang dan kegelapan itu terkoyak oleh sebuah tangan besar. Dalam kegelapan abadi ini, tak terhitung banyaknya sinar cahaya bersinar, dan banyak makhluk gaib seketika menguap dan dimurnikan. Tangan besar ini dipenuhi dengan kilauan seperti kristal, memancarkan cahaya Buddha, membawa kekuatan naga yang tak tertandingi, dan memiliki keagungan ciptaan 33 surga. Dewa, naga, dan Buddha menyatu menjadi satu, dengan ki kebenaran yang meluap dan ki keabadian yang luas. Tangan besar Fang Han menekan segala arah, menyapu semua yang ada di hadapannya, membedakan kebenaran dari kebohongan. Penyamaran apapun tak berdaya di hadapannya, seketika terbongkar, dan ia langsung menerjang sosok berjubah hitam misterius itu. Gemerincing! Jubah sosok misterius berjubah hitam itu mulai retak, dan di dalamnya tidak ada daging dan darah, melainkan kerangka, dan kerangka itu juga berwarna gelap, tulang hitam. Ini bukanlah manusia, bukan pula makhluk hidup, melainkan makhluk yang mirip dengan mayat hidup, yang memancarkan aura kejahatan yang luar biasa. Di bawah tekanan tangan besar itu, tulang-tulang hitamnya mulai meleleh, mengalami kerusakan parah, dan di dalam tubuhnya, hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan melengking, dan gumpalan asap hitam muncul. Fang Han, berani-beraninya kau, teriaknya, tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hitam besar, menyelimuti Xu Xiwi di belakangnya. Jubah Raja Hantu, seni abadi pengganti agung. Jubah di tubuhnya mengembang, tetapi hanya bertahan 1/10.000 kedipan mata sebelum dihancurkan lagi oleh tangan besar Fang Han. Namun, orang di balik jubah itu menghilang tanpa jejak, dan tidak diketahui kemana dia melarikan diri. Fang Han terdiam sejenak, lalu kebijaksanaannya terlintas, asal mula dunia agung Xuan Huang, Kitab Kaisar Bumi, Xu Xiwi? Tidak, itu bukan Xu Xiwi ada di sisinya. Orang ini adalah makhluk yang sangat jahat, tetapi jika dia berpikir dia bisa lari begitu saja, dia akan menanggung akibatnya. Tanpa berhenti, Fang Han menerobos masuk ke dalam kehampaan, dan cakrawala pun terkoyak, menembus sistem dinding kristal yang tak terhitung jumlahnya. Lalu dia meraih ke udara, dan dengan suara retakan. Sebuah suara menggema, disertai dengan jeritan, dan ketika Fang Han menarik telapak tangannya, ia memegang lengan tulang berwarna hitam pekat. Lengan tulang ini, dengan kerangka gelapnya, diukir dengan rune misterius, yang jelas-jelas terlepas dari sosok berjubah misterius itu. Fang Han mengirimkannya ke diagram Zhou-Tian untuk dihitung, lalu tiba-tiba merentangkan tangannya, turun ke pusat tanah harapan, dan bersatu kembali dengan yang mulia abadi Linglong. Wahai sesama penganut Taoisme, janganlah kalian tunduk pada tirani iblis Fang Han. Dia sudah gila. Mari kita bersatu dan pertama-tama basmi iblis ini. Dari kapal kuno, bahtera pantai seberang, sebuah suara menggema muncul, menyebar ke telinga sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, bahtera pantai seberang bergetar, dan bayangan puluhan kapal besar terbang keluar, memungkinkan berbagai pasukan untuk naik ke kapal, membentuk front persatuan. Mari kita bersatu dan melawan iblis itu. Utusan surgawi dari dunia besar pusat tiba-tiba meraung. Orang-orang dari keluarga Muye juga meraung. Kemudian, para ahli dari berbagai dunia besar seperti Li Tianwang, Wang, Shengguang, Daode, Wuliang, semuanya meraung, dan semua kekuatan bergabung menjadi satu. Mereka hanyalah gerombolan orang rendahan. Aku bisa memotongnya 7 kali bolak-balik. Wajah Fang Han dingin, sama sekali tidak takut. Tepat ketika dia hendak bertindak dan membunuh beberapa immortal, 9 ruang neter yang tinggi di langit tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan air kesengsaraan ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, meresap ke dalamnya dan mulai memurnikan seluruh dunia agung Xuan Huang. Tidak bagus, klan dewa telah mempercepat proses pemurnian. Keterkejutan Fang Han atas hal ini bukanlah hal kecil. Dengan sebuah pikiran, dia merasakan sumber dari dunia agung Xuan Huang memancarkan sinyal bahaya. Saat ini, dia sudah tidak lagi peduli untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin aliansi. Tubuhnya bergerak, dan cabang serta daun pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya berterbangan keluar, terus-menerus menyerap air kesengsaraan ilahi. Air kesengsaraan ilahi, bagi dewa langit dan bahkan dewa abadi,
adalah zat berbahaya yang dapat memurnikan tubuh mereka dan bahkan perlahan-lahan mengikis artefak abadi. Jika sebuah artefak abadi direndam dalam air kesengsaraan ilahi selama puluhan ribu tahun, kemungkinan besar artefak itu akan lapuk. Terlebih lagi, air kesengsaraan ilahi saat ini mengandung banyak iblis yang mengambang di dalamnya, menyimpan misteri yang tak terduga. Tidak seorang pun ingin terjebak. Namun, Fang Han tidak berhenti. Air kesengsaraan ilahi adalah tonik andalannya. Setelah diubah oleh pohon dunia, ia berubah menjadi embun manis dan turun. Ia memasuki berbagai sekte besar dan kecil yang telah menyatakan kesetiaan kepada negeri harapan, dan sekte-sekte itu segera gemetar dan bersorak gembira. Meskipun Fang Han tidak merekrut 10 dunia teratas dan beberapa sekte kuno kali ini, beberapa dunia besar yang lebih kecil, serta jalur iblis dan setan, masih dapat dianggap sebagai aliansi besar. Terutama kekuatan dari lembah iblis 1000 dan tanah leluhur iblis, yang kekuatannya tidak kalah dengan 10 dunia besar teratas. Mereka semua berada di negeri harapan, memandang ke langit, dan ketika mereka melihat Fang Han bergerak, dan air kesengsaraan ilahi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi embun manis dan turun, mereka semua memiliki pikiran-pikiran besar di dalam hati mereka. Santa ungu, air kesengsaraan ilahi ini, setelah diubah oleh pohon dunia menjadi embun yang manis, setara dengan air suci surgawi. Ini lebih efektif daripada ramuan spiritual apapun, cairan berharga, atau bahkan pil keabadian. Lihatlah, para iblis dan setan bawahan kita telah menyerap air suci ini, dan masing-masing dari mereka menjadi lebih kuat, menghemat ribuan tahun kerja keras dalam kultivasi, dan umur mereka pun bertambah. Seorang leluhur iblis tingkat dewa abadi berkata kepada Saint Ungu, "Aku tak pernah menyangka Fang Han akan sekuat ini, membunuh Mui Changmang, mengalahkan putra kekacauan, dan berjuang hingga menjadi semakin tangguh. Kekuatan yang dimilikinya saat ini membuat memimpin kita untuk melawan malapetaka besar dari klan dewa bukanlah tugas yang sulit. Mengikutinya akan membawa manfaat besar bagi kita," kata Saint Ungu. Memang, Fang Han terlalu kuat. Lihat, orang-orang dari sekte negara ilahi dan dunia besar pusat juga telah mundur. Saat air kesengsaraan ilahi meresap, sekte negara ilahi, banyak sekte Taois kuno, dan dunia-dunia besar tiba-tiba mundur. Bangsa Protoss sebenarnya mengaktifkan sebuah formasi yang memungkinkan air kesengsaraan ilahi meresap ke dalam 9 dunia bawah dan dunia bawah tak berujung. Situasi ini telah menjadi sangat serius. Sekarang, baik sekte negara ilahi maupun para kultivator dari berbagai dunia besar memahami bahwa saling bertarung pada saat ini akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Mereka harus bersatu untuk melawan kesengsaraan besar bangsa Protoss. Selain itu, di bawah pemurnian air kesengsaraan ilahi, semua lokasi tersembunyi di seluruh dunia Xuan Huang Agung akan ditemukan. Hal-hal seperti 7 rumah besar, 3 ruang penyimpanan rahasia, dan 1 gudang rahasia akan disempurnakan satu persatu, sehingga mustahil untuk disembunyikan. Tidak hanya itu, tetapi makhluk-makhluk kuat yang tersembunyi jauh di dalam ruang waktu dunia Xuan Huang Agung juga tidak akan bisa tinggal diam. Bahkan sisa-sisa jasad beberapa orang bijak kuno pun akan terungkap. Dunia Xuan Huang Agung adalah dunia terkemuka di zaman kuno, dan tidak diketahui berapa banyak tokoh kuat yang tinggal di dalamnya. Bahkan mungkin ada sisa-sisa para tokoh kuat yang telah gugur, seperti Dewa Emas kuno, atau bahkan mayat Dewa Leluhur, yang satu tingkat lebih tinggi. Di bawah pengaruh air kesengsaraan ilahi, harta karun ini muncul satu demi satu, menjadikannya waktu yang tepat untuk mengumpulkannya. Memperoleh salah satunya saja sudah cukup untuk meningkatkan status seseorang, memperpanjang umur, dan mengamankan posisi tertentu di alam surga, sehingga terhindar dari perbudakan. Karena itu, orang-orang ini tidak lagi memiliki keinginan untuk berhadapan dengan Fang Han dan segera mundur. Saat ini, Fang Han juga tidak tertarik untuk menjadi pemimpin aliansi, dia telah mengumpulkan sekelompok orang, dan pengaruhnya telah meluas. Dia sangat ingin membunuh Protoss yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Membunuh para Protoss itu untuk orang lain akan menjadi sia-sia, tetapi baginya, itu berbeda. Dia memperlakukan Protoss sebagai makanan, setiap Protoss yang dia bunuh akan berubah menjadi buah kemampuan ilahi, meningkatkan kekuatannya. Semakin banyak Protoss yang dia bunuh, semakin kuat dia akan menjadi. Pada titik itu, apakah dia masih akan takut berurusan dengan banyak ahli dari sekte negara ilahi? Bahkan mungkin saja dia bisa menangkap mereka semua sekaligus. Kalian semua, bersatulah dan patuhi perintah yang mulia abadi Linglong. Siapapun yang ingin dia bunuh, kau bunuh mereka. Semua orang yang telah berjanji setia kepadaku, bentuklah susunan segel 33 langit. Hanya dengan bersatu seperti ini kita bisa melawan Protoss. Fang Han meraung, sambil menyerap air kesengsaraan ilahi secara bersamaan. Tanah iblis leluhur, kau menduduki posisi api Li. Lembah iblis tak terhitung, kau menduduki posisi Wuang. Sekte iblis neraka, kau menduduki posisi Trigram hitam. Dunia agung Guntur, dunia agung Xuanhua, dunia agung Chongyang, kalian semua, tempati posisi masing-masing, satukan Protoss,
lalu salurkan semua energi kalian ke dalam tubuhku. Sebuah suara dahsyat bergema di dalam negeri harapan, yang telah diatur oleh Yang Mulia Abadi Linglong. Hampir semua pasukan yang telah menyatakan kesetiaan kepada Fang Han menerima metode energi vital untuk mengoperasikan susunan besar tersebut di dalam pikiran mereka. Pada saat yang sama, tubuh mereka secara tidak sengaja diaktifkan oleh Fang Han, menempati posisi masing-masing di dalam formasi besar tersebut. Mereka semua menyesuaikan energi vital mereka sesuai dengan metode yang telah ditetapkan Fang Han. Waktu berlalu, 1000 tahun dalam sekejap. Fang Han mengeluarkan raungan panjang lagi, membakar energi vital yang murni. Kali ini, dia membakar ribuan triliunan pil. Seketika itu, 1000 tahun berlalu di negeri harapan, padahal di luar hanya sesaat yang berlalu. Banyak ahli menjadi familiar dengan cara kerja susunan tersebut. Di bawah guyuran embun manis air kesengsaraan ilahi, dan dengan penyerapan jimat ilahi asal surgawi dan jimat naga primordial, tak terhitung banyaknya orang mencapai inti emas, dan lebih banyak lagi yang mencapai umur panjang. Berdengung. Susunan yang megah tiba-tiba mengeras menjadi bentuk. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, membentuk citra ilusi 33 surga, berputar keluar. Di dalam air kesengsaraan ilahi, terdapat iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa dewa iblis yang dipelihara oleh Protos, tubuh abadi, alam keabadian tak terhingga, alam surga gua, alam cahaya krono, semuanya diselimuti oleh citra ilusi 33 surga, hancur berkeping-keping, dan esensi mereka diserap. Fang Han, meskipun kita mendapatkan sedikit kompensasi dengan membunuh iblis surgawi ini dan memurnikan air kesengsaraan ilahi, itu tidak banyak. Kita masih perlu menemukan ruang penyimpanan harta karun. Setiap brankas harta karun yang kita rebut akan meningkatkan kekuatan kita 100 kali lipat. Ketika kita naik ke alam surga di masa depan, kita akan menjadi tokoh-tokoh berpengaruh dan tidak perlu tunduk kepada siapapun. Di dalam dunia 33 langit, hembusan napas Mibao menyebabkan batu pemecah harta karun memancarkan 10.000 sinar cahaya, secara bertahap berubah menjadi artefak semi abadi. Banyak susunan kuno di dalamnya sedang diperbaiki. Fang Han telah membunuh banyak ahli dewa langit, dan beberapa hukum keabadian mereka juga telah mengalir ke batu pemecah harta karun, membantu Mibao memperbaiki susunan tersebut. Namun, agar batu pemecah harta karun benar-benar berubah menjadi artefak abadi, dibutuhkan proses yang panjang. Hal itu tidak akan tercapai hanya dengan membunuh satu dewa abadi, setidaknya, beberapa dewa abadi perlu dibunuh untuk memberikan kekuatan yang cukup. Perlu diketahui bahwa harta karun magis kuno ini bukanlah barang biasa, kekuatan yang dibutuhkannya sangat luar biasa besar. Benar, kita perlu merebut beberapa ruang penyimpanan harta karun sebagai modal untuk kenaikan kita ke alam surga. Jika tidak, kita hanya akan menjadi semut kecil di alam surga. Fang Han mengangguk, kau memegang token ethereal di tanganmu. Selain itu, sekte kolam surgawi memiliki peta awan merah. Setidaknya aku harus mendapatkan 2 ruang penyimpanan harta karun ini. Setelah formasi agung 33 langit didirikan, Fang Han menekan mata formasi inti. Lalu dia mulai menyapu keluar, membantai semua yang ada di jalannya. Pada saat yang sama, dia meraih sesuatu, dan sebuah token ethereal berwarna gelap jatuh ke tangannya. Kemudian, dia mengikuti aura yang dipancarkan benda itu untuk mencari jejak keberadaan ruang penyimpanan ethereal. Sekte kolam surgawi. Serahkan peta harta karun awan merah kalian. Fang Han meraihnya lagi, dan ketua sekte kolam surgawi, Jin Siwer, gemetar. Sebuah peta yang terfragmentasi terbang keluar dari tubuhnya, terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Itu adalah gumpalan ki merah seperti awan, dengan jalur tak terhitung yang ditandai di dalamnya, menyerupai artefak magis dan peta harta karun. Pemimpin aliansi, peta awan merah yang terfragmentasi ini ditinggalkan oleh tokoh kuat dari sekte kolam surgawi kita. Dengan peta ini, kita dapat menemukan rumah abadi awan merah. Saat itu, kata Jin Siwer cepat. Aku tahu. Sekte kolam surgawi Anda telah memberikan pelayanan yang besar, dan Anda tidak akan kekurangan harta karun magis. Bahkan, aku bisa membantumu memurnikan artefak abadi. Kata-kata Fang Han itu menenangkan semua murid sekte kolam surgawi. Token ethereal memancarkan cahaya. Sepertinya air kesengsaraan ilahi telah menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan ruang harta karun ini akan segera muncul, seru Mibao saat melihat token ethereal di tangan Fang Han tiba-tiba bergerak. Mari kita pergi ke permukaan dunia Xuan Huang Agung. Fang Han, membawa formasi segel 33 langit, menerobos 9 dunia bawah dan terbang menuju inti pasukan Protos. Sialan, sialan. Fang Han itu ternyata sangat kuat, dia sampai memotong salah satu lenganku. Aku adalah makhluk yang telah mengembangkan tubuh iblis Ashoka, namun dia mampu memutus lenganku. Aku benci ini, entah berapa lama lagi butuh waktu untuk memperbaikinya. Mati! Mati, Fang Han, aku ingin kau mati. Di ruang waktu misterius di dalam dunia Xuan Huang Agung, pria misterius berjubah itu meraung berulang kali, melontarkan kutukan-kutukan berbisa.
Salah satu jubah raja hantu miliknya telah dihancurkan oleh Fang Han, tetapi sekarang dia memiliki yang lain. Di dalam jubah itu masih terdapat tulang-tulang hitam, bukan manusia maupun bukan manusia, melainkan iblis. Xu Xiwi, yang berada di belakangnya, masih tampak terguncang. Beberapa saat yang lalu, Fang Han, dari ruang waktu yang jauh, menyerang dengan pukulan telapak tangan yang tak terbendung. Dia benar-benar memutus lengan pria berjubah misterius itu. Hal ini membuat Xu Xiwi menyadari bahwa Fang Han saat ini dapat menghancurkannya hanya dengan satu jari. Dia sangat memahami betapa kuatnya pria berjubah misterius itu. Kekuatan orang ini, bahkan setelah memasuki alam abadi, akan menjadikannya penguasa yang sangat kuat. Namun sekarang, dia malah terluka parah oleh Fang Han. Seberapa kuat Fang Han saat itu? Apa yang akan terjadi setelah dia naik ke surga? Fang Han, aku juga memiliki peluang besar. Selama kesengsaraan protos ini berlalu, dan aku naik ke alam surga, aku bisa mendapatkan cukup keuntungan dan, seperti sebelumnya, menginjak-injakmu seperti semut kecil. Aku akan benar-benar menginjak-injakmu sampai mati. Ekspresi Xu Xiwi tampak menyeramkan. Lengan pria berjubah misterius itu telah terlepas. Rambut itu belum tumbuh kembali. Dia menguasai seni iblis yang paling ganas dan misterius, tubuh iblis tertinggi dari sekte iblis purba kuno, tubuh iblis Ashoka. Setelah dikembangkan, ki jahat yang dipancarkannya bahkan dapat menyetrum para immortal hingga mati dan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Namun, begitu bertemu dengan musuh bebuyutannya dan terputus, sangat sulit baginya untuk tumbuh kembali. Ayo, biarkan Fang Han bersikap arogan untuk saat ini. Saat kita memasuki alam abadi, dan aku membantumu mendapatkan warisan sejati Dewa Dunia Bawah, kekuatanmu akan pulih. Pada saat itu, Fang Han tidak akan menjadi apa-apa. Tubuh pria berjubah misterius itu berputar dan menghilang ke asal mula dunia Xuan Huang Agung. Saudara-saudara Taois dari Sekte Negara Ilahi, kesengsaraan besar protos kini telah meresap ke dalam dunia Xuan Huang Agung. Namun, tidak perlu panik. Tak lama lagi, tokoh-tokoh besar dari alam abadi akan turun dan menyapu bersih semuanya. Tugas yang paling mendesak adalah mengumpulkan berbagai ruang penyimpanan harta karun di dalam dunia Xuan Huang Agung. Saya menyarankan agar semua orang yang memiliki petunjuk tentang ruang harta karun menyerahkannya, dan kita mengumpulkannya bersama-sama. Utusan alam surgawi tiba-tiba meninggikan suaranya. Dunia Agung Pusat, Raja Surgawi, Dewa yang dianugerahi gelar, Wuwang, kekuatan-kekuatan kolosal ini kini telah berkumpul bersama. Mereka semua telah memasuki kapal kuno Sekte Negara Ilahi, kapal pantai seberang, dan bertemu dengan beberapa tokoh kunci dari Sekte Negara Ilahi. Bagus, dunia moral agung kita memiliki rahasia sebuah istana abadi Bodhi. Konon, benda ini ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Bodhi kuno. Dia adalah seorang abadi yang kemudian bergabung dengan Sekte Buddha, menapaki jalan keabadian dan jalan Buddha secara bersamaan. Sang guru dunia dari dunia moral agung, Dao Wuguo, melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, untayan manik-manik Bodhi muncul di tangannya, diukir dengan rumit dengan pola yang indah. Guru besar dunia ini masih sangat muda, tampak seperti seorang pemuda, agak mirip dengan Feng Baiyu. Bagus, 7 rumah besar, 3 ruang bawah tanah, dan 1 gudang rahasia, sekarang petunjuk lain telah muncul. Repositori rahasia Grand Mist berada di tangan wanita yang mulia abadi Linglong, sementara gudang bela diri surgawi dan gudang mata air kuning telah direbut. Ethereal Vault yang tersisa berada di tangan Mi Bao. Di antara 7 istana, istana asal agung abadi telah runtuh. Yang tersisa adalah istana abadi awan merah, istana abadi Bodhi, istana abadi darah besi, istana abadi Duluo, istana abadi Fojun, dan istana abadi bijak. Istana-istana abadi ini akan muncul satu demi satu selama masa kesengsaraan, mencari orang-orang yang ditakdirkan untuk mereka. Para murid dari berbagai sekte dan faksi, di antaranya ada yang memiliki takdir, dapat memperoleh warisan dari istana abadi ini, sama seperti anak-anak kekacauan. Seorang tokoh terkemuka dari Sekte Negara Ilahi berbicara. Tokoh terkemuka dari Sekte Negara Ilahi ini adalah seorang immortal kuno, dengan rambut seputih salju dan janggut yang mencapai tanah, serta kuku jari yang melengkung seperti naga melingkar, tampak seperti fosil tua yang telah mengasingkan diri selama jutaan tahun. Dia mengungkapkan rahasia berbagai istana abadi satu persatu. Banyak penguasa dunia besar terkejut ketika melihat lelaki tua dari Sekte Negara Ilahi ini. Beberapa tokoh kuno tampaknya mengenali identitas lelaki tua itu. Bukankah kau sudah lama mencapai alam dewa misterius? Mengapa kau tidak ikut campur sementara Fang Han terus membuat kekacauan? Ketika aku masih muda, aku mendengar bahwa kau memasuki alam naga dan berturut-turut menghadapi 81 kaisar naga, mencabut kumis mereka, dan akhirnya memprovokasi ahli tertinggi klan naga, Kaisar Naga 8 Ujung, namun kau berhasil mundur dengan selamat. Kau dikenal sebagai Yang Mulia Janggut Naga, kata Li Tianwang tiba-tiba. Ini adalah makhluk abadi yang misterius.
Makhluk abadi yang misterius dan agung jarang terlihat dan hanya ada dalam legenda, namun kini salah satunya telah muncul di hadapan semua orang. Di antara banyak dunia agung, terdapat banyak dewa abadi, tetapi tidak ada satupun ahli setingkat makhluk abadi misterius. Para dewa misterius tidak bisa bertindak sembarangan, kata Yang Mulia Janggut Naga, aku selalu menyegel hukum dewa misterius di dalam tubuhku, jika tidak, aku akan segera tertarik ke dunia abadi dan terpaksa naik ke alam tersebut. Tentu saja, jika benar-benar sampai pada situasi yang genting, aku tidak akan ragu-ragu, aku akan mengambil risiko naik ke alam tersebut untuk memberikan pukulan mematikan kepadanya. Aura dewa abadi misterius ini tidak jauh berbeda dari aura dewa abadi biasa, dan kekuatan yang dimilikinya juga sama dengan dewa abadi biasa. Di dunia fana, kekuatannya sangat terbatas. Beberapa dewa misterius dari sekte kita juga telah menyampaikan niat mereka, mengatakan bahwa pada saat kritis, mereka akan bertindak dan memberikan pukulan fatal kepada Fang Han. Namun, dengan kekuatan Fang Han saat ini, bahkan serangan penuh dari dewa misterius, jika hanya satu pukulan, tidak dapat membunuhnya, kata Li Tianwang tiba-tiba. Oleh karena itu, banyak dewa abadi misterius harus bersatu. Seorang tetua dari keluarga Muye berkata, tetua ini adalah dewa abadi, dan dia tampak berkomunikasi dengan sesuatu. Fang Han terlalu sombong, bahkan memaksa banyak dunia agung kita untuk tunduk padanya. Sebenarnya, jika bukan karena batasan aturan dunia abadi, kekuatan banyak dunia agung kita pasti sudah lama menghancurkannya menjadi bubur. Aku sedang berkomunikasi dengan leluhur kita di dunia agung pusat, dan mereka semua setuju untuk bergabung dengan Yang Mulia Janggut Naga pada saat yang diperlukan, mempertaruhkan kenaikan tingkat, untuk membunuh iblis ini. Bagus, kalau begitu sudah diputuskan, kata Yang Mulia Janggut Naga tiba-tiba, suaranya bergema kehampaan, menunggu balasan dari berbagai ruang dan waktu yang jauh. Bagus, kita sepakat. Saat dibutuhkan, kita akan bergabung untuk melakukan serangan tunggal dan membunuh Fang Han. Satu serangan gabungan, tanpa menahan diri. Semua orang harus ingat, kita hanya bisa menggunakan kekuatan maksimal kita untuk satu serangan. Kita harus berhati-hati dan memilih momen yang tepat. Jika tidak, jika Fang Han, si bajingan itu, sedang bertarung melawan Protoss, dan kita membunuh atau melukainya parah dengan satu pukulan, itu hanya akan menguntungkan Protoss. Memang, jika kita menyerang sekali saja, kita akan langsung naik level, dan kita bahkan tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan harta sihir dari Fang Han, si bajingan itu. Kita harus berhati-hati agar jasa-jasaku tidak jatuh ke tangan para junior ini. Kita perlu merencanakan dengan cermat untuk waktu yang terbaik. Selain itu, setelah membunuh Fang Han, para junior kita tidak boleh berselisih memperebutkan harta sihir dan jasa. Harta sihir Fang Han terlalu menggoda, bahkan kita yang sudah tua pun tidak bisa menahan godaan. Jika ada harapan untuk membawa satu atau dua orang ke alam surga, maka naik ke alam surga melarang membawa harta sihir berakal tertentu. Sayang sekali, itu belum tentu benar. Jika jasa kita dalam membunuh Fang Han dilaporkan, mungkin akan ada pengecualian khusus, dan kita akan menerima hadiah dari dunia abadi yang memungkinkan kita untuk membawa harta karun sihir. Bagaimanapun, mari kita bunuh Fang Han dulu, lalu diskusikan bagaimana cara menyerang. Ingat, kita hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya ada satu kesempatan, kita harus memanfaatkannya. Banyak suara terdengar dari kehampaan, milik para veteran dari berbagai dunia besar, semuanya mendiskusikan bagaimana menghadapi Fang Han, bersatu untuk membunuh orang ini, tentu saja pada saat yang paling tepat. Niat membunuh meresapi kehampaan. Niat membunuh yang sangat besar itu melonjak dan bergetar, terbang ke seluruh langit, dan bahkan Fang Han pun merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Aku sepertinya merasakan krisis besar akan segera datang, krisis yang ditujukan padaku tetapi belum dilepaskan, seolah-olah aku sedang menjadi sasaran binatang buas raksasa di kegelapan. Pada saat ini, pikiran Fang Han terhubung dengan kompas Yotian, bola takdir juga berputar, peta surga sisa menunjukkan jalur masa depan, dan armor transformasi surga selalu terpasang di tubuhnya. Fang Han, kau harus berhati-hati. Para sesepuh itu telah mengincarmu. Jika perhitunganku tidak salah, mereka sudah memutuskan untuk membunuhmu. Mereka mencari kesempatan terbaik, bahkan mempertaruhkan kenaikan pangkat, untuk membunuhmu dalam satu serangan, kata Yang Mulia Abadi Linglong tiba-tiba. Aku juga sudah menghitungnya. Sekarang, tingkatan Fang Han sama persis dengan Yang Mulia Abadi Linglong, keduanya berada di tingkat Dewa Abadi, dan perhitungan kompas Yotian miliknya sangat tepat. Para veteran ini benar-benar keji, mengincar kesempatan, menahan diri, dan berencana membunuhku di saat kritis. Ini memaksaku untuk selalu waspada, namun saat ini, aku tidak bisa pergi dan membunuh mereka. Aku bahkan tidak bisa menyerang duluan untuk mendapatkan keuntungan, pikir Fang Han dengan penuh amarah. Kita memang berada dalam posisi pasif sekarang. Hanya dengan memperkuat kekuatan kita. Yang Mulia Abadi Linglong mengangkat tanah keinginan dan melihat keluar.
Bergemuruh, semuanya adalah air kesengsaraan dewa, seolah-olah seluruh alam semesta terendam air. Asal mula dunia agung Xuanhuang sedang terkikis sepenuhnya oleh air kesengsaraan dewa ini, terus mundur. Langit dan bumi menjadi samudra. Ruang dan waktu yang tak terbatas dipenuhi dengan air kesengsaraan Tuhan. Namun, air kesengsaraan dewa tidak dapat menyerang tanah harapan, karena di dalam tanah harapan terdapat formasi agung 33 langit yang didirikan oleh Fang Han. Jauh di dalam inti formasi agung tersebut, pohon dunia meluas. Semua air kesengsaraan Tuhan yang mendekati formasi besar itu lenyap, terserap. Kemanapun pohon dunia itu mencapai, air kesengsaraan Tuhan akan berubah menjadi pusaran, menciptakan kehampaan. Namun, seberapapun banyaknya air yang diserap pohon dunia, air kesengsaraan ilahi tidak ada habisnya. Air itu tidak mungkin dapat sepenuhnya diserap. Ini seperti ikan besar yang memasuki samudra luas, meskipun konsumsi ikan itu sangat besar, ia tidak dapat meminum semua air samudra. Air kesengsaraan ilahi yang diserap awalnya berubah menjadi embun manis, tetapi kemudian, air itu menjadi semakin melimpah, bahkan berubah menjadi gelombang besar dan sungai panjang yang mengalir turun. Beberapa murid sekte bahkan sampai terendam dalam air tersebut. Setiap pori-pori tubuh mereka secara paksa diresapi dengan air suci ini. Setelah diubah oleh pohon dunia, air kesengsaraan dewa berubah menjadi air suci yang menakjubkan, yang mengatur otot dan tulang, meningkatkan kultivasi, menghilangkan iblis batin, dan memurnikan roh primordial. Bahkan setetes pun sangat berharga bagi orang biasa. Yang mulia abadi Linglong membentangkan alam semesta batinnya, dan dengan satu tarikan napas, air suci ini berubah menjadi air terjun, mengalir deras ke alam semesta batinnya, seketika menyebabkan semua air suci surut. Dia masih belum puas. Sayangnya, pohon dunia ini masih sangat lemah, bahkan belum mencapai 1/100 juta dari kekuatan penuhnya di zaman kuno. Jika itu adalah pohon dunia yang sebenarnya, Protos tidak akan berani melepaskan air kesengsaraan dewa, karena begitu dilepaskan, semuanya akan diserap dan kemudian diubah menjadi air suci yang turun ke dunia agung Xuanhuang, membuat orang biasa menjadi sangat kuat, dan bahkan tumbuhan pun akan berubah menjadi monster spiritual, kata Yang Mulia Abadi Linglong. Fang Han, Protos telah muncul di perairan kesengsaraan dewa di depan. Feng Bayu tiba-tiba berkata. Ia segera melihat bahwa di tengah air kesengsaraan dewa, pasukan Protos yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Di antara pasukan Protos ini, yang berbaris di barisan depan adalah iblis. Iblis-iblis ini memancarkan aura kuno, ganas, dan menghancurkan segalanya. Sekilas, ada puluhan ribu iblis yang berbaris membentuk formasi iblis. Di dalam formasi iblis itu, Fang Han segera melihat bahwa semua iblis langit kuno itu adalah para ahli di atas alam raja dunia, pada lapisan ketujuh keabadian, yang memiliki dunia batin mereka sendiri. Dunia batin ini beroperasi, membentuk formasi iblis seperti dunia besar, yang tak dapat dihancurkan. Selain itu, beberapa protos aneh muncul di dalam formasi iblis tersebut. Protos yang aneh ini memiliki penampilan yang unik, kepala ular yang ganas, taring yang dalam, mata segitiga, dan kepala mereka tertutup sisik tanpa rambut. Kadang-kadang, mulut mereka yang merah darah akan terbuka, menyemburkan asap tebal berdarah disertai lidah bercabang. Tubuh mereka kekar, dengan otot seperti baja, dan getaran kecil saja akan menghancurkan ruang di sekitarnya sedikit demi sedikit. Inilah kekuatan tubuh fisik mereka, tanpa menggunakan sihir apapun. Di antara telapak tangan mereka, terdapat tangan berselaput besar, seperti katak. Di tubuh mereka, totem kuno melilit. Totem-totem ini menggambarkan satu demi satu protos yang ganas, memegang garpu baja besar, menusuk banyak makhluk abadi, memanggang mereka di atas api, lalu melahapnya. Begitu protos ini muncul, suasana menjadi sangat mencekam, sehingga sulit bernapas. Protos pemakan abadi. Mereka adalah yang paling ganas dan brutal di antara para protos. Di zaman kuno, mereka menyerbu dunia abadi dan melahap para abadi. Mereka terlahir sangat kuat, bahkan tubuh bayi yang baru lahir pun dapat menahan gempuran artefak Dao. Setiap bayi yang baru lahir dari protos pemakan abadi dibombardir dengan artefak Dao. Jika mereka mati, mereka dibuang. Hanya jika mereka bertahan hidup barulah mereka dianggap sebagai prajurit yang kuat. Feng Bayu berkata dingin, nada suaranya menunjukkan kekuatan protos pemakan abadi. Bayi yang baru lahir harus dibombardir dengan artefak Dao, jadi seberapa kuat mereka nantinya saat dewasa. Fang Han bergidik, matanya melotot, dan dia segera melihat bahwa sisik di tubuh protos pemakan abadi ini memang agak mirip dengan pecahan cangkang kura-kura dari artefak penciptaan ilahi. Totem kuno di tubuh mereka memancarkan kekuatan misterius dan kejam. Namun, dengan vitalitas yang begitu kuat, buah Dao panjang umur yang dimurnikan dari protos pemakan abadi ini pasti sangat efektif. Fang Han mengeluarkan perintah? Segel iblis dan protos ini. Suara mendesing. Semua sekte mengulurkan berbagai tangan besar mereka, bersatu untuk menutupi langit dan bumi, meraih para iblis surgawi kuno dan protos pemakan abadi. Setiap iblis surgawi kuno memiliki kultivasi alam raja dunia,
mendapatkan dan membesarkan satu dari mereka berarti memiliki budak yang kuat. Protos pemakan abadi bahkan lebih kuat lagi, menangkap satu dari mereka dan memurnikannya menjadi inkarnasi eksternal dapat menyelamatkan nyawa seseorang pada saat kritis. Selain itu, di dalam negeri harapan, mereka juga telah mendirikan formasi agung penyegelan 33 langit dengan Fang Han secara pribadi mengawasinya. Bahkan dewa misterius pun tidak dapat melukai mereka. Mereka dapat menyerang dengan bebas. Manusia, para kultivator. Tepat ketika Fang Han memberi perintah untuk menyerang, jauh di dalam pasukan protos pemakan abadi dan iblis surgawi kuno, sepasang mata segitiga besar menatap tajam ke arah Fang Han. Tanah iblis leluhur, lembah 10.000 iblis, sekte iblis neraka, dan puluhan kekuatan lain yang direkrut oleh Fang Han, bersatu dan melepaskan kekuatan energi elemen yang sangat besar, menyerang iblis surgawi kuno dan klan dewa pemakan abadi. Setiap tangan energi elemental mengandung puluhan, bahkan ratusan, seni abadi agung. Tanah leluhur iblis, dengan 10 leluhur iblisnya, benar-benar melepaskan energi elemen yang terdiri dari 1000 seni abadi agung ketika mereka bergabung. Betapa hebatnya 1000 seni abadi agung itu? Fang Han hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya. Setiap seni abadi sangat sulit untuk dikembangkan, membutuhkan beberapa, atau bahkan puluhan, dari 3000 dao agung untuk digabungkan, bersama dengan kemampuan ilahi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kitab suci yang mendalam. Misalnya, ketika Tai Huangtian masih seorang dewa surgawi setengah langkah, dengan lambaian tangannya, dia hanya bisa melepaskan 5 seni abadi agung. Namun kini, sebuah tangan energi elemental yang terdiri dari 1000 seni abadi agung, meledak dan mencengkeram, akan membuat bahkan seorang dewa abadi muntah darah atau bahkan mati dalam satu serangan. Seketika itu juga, formasi besar yang dibangun oleh klan dewa pemakan abadi mulai retak. Beberapa dewa iblis kuno dari alam raja dunia mulai berdarah, dan kekuatan dunia mereka menunjukkan keretakan. Tampaknya para ahli dari tanah iblis leluhur ingin menghasilkan banyak uang di bawah perlindungan Fang Han. Aku juga bisa melepaskan energi elemen yang terdiri dari 1000 seni abadi agung sekarang, Fang Han mengamati dalam hati, setelah sebelumnya memperkirakan kekuatan keseluruhan tanah iblis leluhur. Dia sekarang memiliki banyak dari 3000 dao agung di dalam dirinya, setelah berturut-turut melahap banyak dewa abadi dan sejumlah dewa abadi surgawi yang tidak diketahui jumlahnya, melebur semua kemampuan ilahi mereka dan menggunakannya dengan mudah. Hanya dengan sebuah pikiran, Fang Han menemukan bahwa 3000 dao agung di dalam dirinya telah sepenuhnya melampaui kemampuan kuas kaisar manusia. Bukan hanya 300. Dan ada kemampuan ilahi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya yang terintegrasi ke dalam teknik takdir kecil. Di bawah perhitungan Kompasio Tian, semuanya telah disempurnakan, dan dengan sekali tampilan, dia dapat melepaskan ribuan seni abadi agung. Puluhan kekuatan, yang bergabung, semuanya menggunakan seni abadi agung untuk membentuk tangan energi elemen, yang selanjutnya membawa kekuatan tertinggi dari segel 33 langit. Itu sungguh dahsyat dan tak terbendung. Mereka menerobos formasi besar yang dibangun oleh klan dewa dan iblis langit kuno, dan kemudian ratusan iblis langit kuno tingkat raja dunia langsung ditangkap. Mereka kemudian diambil alih oleh berbagai sekte besar. Manusia, bunuh! Tepat saat itu, banyak iblis surgawi kuno tiba-tiba menerima perintah dari klan dewa pemakan abadi, bersatu sekali lagi dan mengaktifkan formasi besar mereka, serta melepaskan seni abadi agung mereka. Seorang ahli alam raja dunia tunggal paling banyak hanya mampu melepaskan satu seni abadi agung, tetapi dengan ribuan iblis surgawi kuno alam raja dunia yang bersatu, jumlah seni abadi agung meningkat. 1000 seni abadi agung berubah menjadi tangan klan dewa yang sangat besar, menyerang balik dan melawan cengkeraman tangan-tangan ini, bertabrakan di dalam air kesengsaraan ilahi dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak, para iblis langit kuno ini semuanya telah menerima berkah para dewa, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Satu iblis langit kuno tingkat raja dunia saja dapat menandingi seorang ahli tingkat lubang kekacauan biasa. Jurus abadi yang dilepaskan oleh berbagai tokoh dari 9 langit jernih tertinggi dihantam oleh para iblis langit kuno, beberapa kali hampir runtuh. Beberapa Fate Immortal dari 9 langit jernih tertinggi bahkan memuntahkan darah segar dari mulut mereka. Seni abadi yang mereka lepaskan ditolak, dan jiwa mereka terluka melalui koneksi mental mereka. Pada saat yang sama, 800 ahli dari klan Dewa Pemakan Abadi meraung. Para ahli ini semuanya berada di lapisan keabadian ke-8, alam lubang kekacauan, tetapi di bawah, berkah para dewa, kekuatan mereka sebanding dengan Dewa Void. Mereka bahkan lebih kuat dari Dewa Void. Seorang ahli Dewa Void manusia sama sekali tidak dapat mengalahkan anggota klan Dewa Pemakan Abadi di alam lubang kekacauan dalam keadaan mereka saat ini. Dari mulut para anggota klan Dewa Pemakan Abadi ini, beberapa seni abadi agung dimuntahkan, mengembun di udara dan benar-benar membentuk diagram ilahi kuno. Diagram ilahi ini berisi jutaan prajurit ilahi, gunung-gunung ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kaisar klan dewa yang tak terhitung jumlahnya, yang berlatih kemampuan ilahi. Sosok-sosok agung berdiri di puncak gunung,
memperagakan berbagai seni bela diri klan dewa dan bahkan peradaban klan dewa. Diagram ilahi itu bergemuruh saat ditekan ke bawah, seketika menghancurkan seni abadi sekte iblis neraka, dan kemudian tangan energi elemen seni abadi sekte kolam surgawi juga runtuh. Kita sama sekali tidak bisa mengalahkan anggota klan dewa pemakan abadi yang telah diberkati oleh para dewa, kata Jin Siwer, ketua sekte kolam surgawi. Aku juga mendapat berkat para dewa, dan aku akan memberikannya kepada kalian semua. Aku, atas nama surga, mewujudkan para dewa. Para dewa adalah aku, dan aku adalah para dewa. Ledakan. Fang Han berdiri, sosoknya yang agung tampak sangat luas di dalam inti formasi segel 33 langit. Dia membuka mulutnya, dan suaranya menggema, atas nama para dewa, aku memberikan berkah. Kebijaksanaanmu akan bersinar seterang mutiara. Dengung, dengung, dengung. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya memancarkan berkah dari tubuhnya. Beberapa ahli yang menerima berkahnya, seluruh tubuh mereka dimurnikan, dan seketika itu juga, mata mereka berbinar dengan cahaya pencerahan. Atas nama para dewa, aku memberikan berkah kepadamu. Tubuhmu akan sekeras berlian, mampu menghancurkan segala sesuatu. Bersenandung, cahaya ilahi berubah lagi. Seluruh tubuh murid yang tak terhitung jumlahnya diselimuti lapisan kulit kristal murni, lebih halus dan lebih keras daripada giok. Itu seperti tubuh tanpa celah. Atas nama para dewa, aku melimpahkan berkah kepadamu. Jiwamu akan seluas cakrawala, meliputi seluruh dunia. Naga dan harimau berhamburan, kilat menyambar, muncul di negeri harapan. Kehendak dan jiwa semua murid dan ahli dari setiap sekte, termasuk mereka yang berada di tingkat dewa surgawi, meluas tanpa batas, menyatu dengan langit berbintang yang luas. Jiwa mereka terasa seolah memenuhi alam semesta. Hahaha, aku merasa aku bisa mengalahkan Fate Immortal sekarang. Beberapa ahli dari alam lubang kekacauan merong liar, merasakan kekuatan mereka meningkat. Semua luka mereka sembuh, dan masing-masing dari mereka memasuki keadaan mengamuk sepenuhnya. Akulah para dewa, dan berkat diberikan olehku. Seni bela diri kalian akan seperti para pendekar surgawi, tak terkalahkan. Fang Han melanjutkan, mengeluarkan suara yang sangat menggema. Setiap orang yang melihat sosoknya yang menjulang tinggi merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk berlutut. Bahkan Zisheng, yang paling terkultivasi, dan guru lembah 10.000 iblis, merasa seolah-olah semua mantra mereka telah dianugerahkan oleh Fang Han, dan fondasi dari semua dao agung mereka berasal dari Fang Han. Berkah para dewa, hanya dia seorang yang dapat melepaskan berkah para dewa dan memberikannya kepada begitu banyak dari kita. Ke-10 leluhur iblis dari tanah leluhur iblis saling memandang dengan cemas. Bunuh. Namun, sejumlah tokoh dari 9 langit jernih tertinggi dan sekte kolam surgawi mengabaikan pikiran-pikiran tersebut. Segera setelah menerima berkah Fang Han, seni abadi agung mereka memadat kembali dan melakukan serangan balik, menyerang ke arah diagram ilahi di langit. 10.000 setan dengan roh yang membara. Wan Tiancho, penguasa lembah 10.000 iblis, dan beberapa iblis kuno tiba-tiba tertawa jahat. Dengan lambaian di udara, seni abadi seperti cahaya pedang bergabung, membentuk tebasan dewa Fade yang langsung menembus diagram ilahi, seketika melumpuhkan puluhan anggota klan dewa pemakan abadi, menyegel mereka, dan membawa mereka ke gunung iblis mereka sendiri. Gerbang gunung lembah 10.000 iblis terdiri dari banyak gunung iblis kuno, yang masing-masing merupakan artefak dao yang tiada duanya. Kini, gunung-gunung iblis kuno ini juga menerima berkah Fang Han, energi iblis mereka bersinar terang. Sialan, Wan Tiancho bertindak lebih dulu dan menangkap begitu banyak anggota klan dewa pemakan abadi. Jika mereka dimurnikan menjadi boneka di masa depan, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi tanah iblis leluhur kita. Melihat ini, Zisheng segera berhenti ragu-ragu, mengaktifkan seni abadinya, dan menyerang ke udara. Ledakan! Diagram ilahi itu hancur berkeping-keping, dan ribuan iblis surgawi kuno tingkat raja dunia langsung dikalahkan, berhamburan kemana-mana seperti lalat tanpa kepala. 800 anggota klan dewa pemakan abadi juga terbang ke atas, tidak lagi mampu mempertahankan formasi mereka, masing-masing memuntahkan darah dan melepaskan sisik mereka. Berbagai kekuatan besar segera mulai merebut, mengamankan, dan memperoleh rampasan perang. Baik itu iblis surgawi kuno atau anggota klan dewa pemakan abadi, masing-masing memiliki banyak harta dan ramuan magis, setara dengan sebuah peti harta karun kecil. Menangkap salah satu dari mereka adalah kekayaan yang sangat besar. Klan dewa selalu dikenal karena kekayaannya. Hanya klan dewa biasa, mencoba melawanku. Tepat ketika klan dewa pemakan abadi benar-benar runtuh, Fang Han bergerak. Dengan satu tangan, dia menarik napas dalam-dalam. Di tengah tubuhnya, muncul 2 lubang hitam dan putih yang membentang ratusan juta mil. Mulut lubang-lubang itu mengeluarkan suara melolong aneh, langsung menyedot semua iblis surgawi kuno dan ratusan anggota klan dewa pemakan abadi, yang kemudian ditelan oleh Fang Han. Manusia kultivator, kau sangat kuat. Namun, mencoba menangkap bawahan-bawahanku masih agak naif.
Tepat ketika Fang Han hendak menelan iblis surgawi kuno dan anggota klan Dewa Pemakan Abadi, beberapa kaisar dewa yang ganas dan jahat muncul dari ruang waktu. Mereka semua adalah kaisar dewa dari klan Dewa Pemakan Abadi, dan kaisar dewa ini ditemani oleh beberapa yang mulia dewa. Aura mereka sangat luas, berkali-kali lebih kuat daripada pasukan iblis ilahi sebelumnya. Namun, Fang Han merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, karena di balik para dewa agung dan kaisar dewa itu, tampak sepasang mata kejam yang menatapnya. Mata kejam ini bukan lagi milik kekuatan dunia fana ini, dan begitu muncul, pasti akan mengubah dunia menjadi negeri penuh kejahatan. Aku ingin tahu kaisar dewa yang mana ini, Fang Han menghitung tanpa ampun. Dia kembali mengulurkan tangannya yang besar, melepaskan 7 jurus dari 7 gaya penghakiman, menyerang berulang kali, triliunan kali lebih cepat dari kilat. Waktu, pada saat ini, tidak lagi ada. Melodi surga dan bumi, lagu kemenangan jiwa, mencapai 2 langkah terakhir, kehidupan setelah kehidupan, tak seorang pun hidup selamanya. Fang Han, yang kini telah mencapai alam dewa abadi, melepaskan kekuatan mereka puluhan kali lebih besar daripada Muye Changmang. Terlebih lagi, ia menggunakan satu tangan untuk melepaskan kekuatan tersebut, sementara dengan tangan lainnya, ia melepaskan Dharma Agung Laut Pahit, milik Putra Kekacauan. Satu gerakan, menyeberangi pantai lain, menghantam, menyebabkan keruntuhan di mana-mana. Seketika itu juga, 81 dewa terhormat meledak, berubah menjadi debu, dan semuanya diubah menjadi buah keabadian oleh genggaman Fang Han, jatuh ke dalam kepemilikannya. Ah, semuanya, itu Fang Han. Dia memiliki pohon dunia. Seorang kaisar dewa yang baru saja naik ke alam dewa abadi tiba-tiba meraung dengan liar. Fang Han mengamati sekeliling, dan menemukan bahwa kaisar dewa ini sebenarnya adalah Huang Xiaoyu, putra dari kaisar dewa gurun surgawi, yang pernah mencoba memurnikan embrio daging dan darah kacau. Saat itu, dia belum berkultivasi menjadi kaisar dewa, tetapi sekarang dia telah mengambil langkah ini. Ayahmu telah dimurnikan olehku belum lama ini, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sekarang setelah kau bertemu denganku, ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk memangkas gulma dan membasmi akarnya. Fang Han mendengus dingin. Tiba-tiba, lonceng dan genderang berbunyi serentak, suara-suara itu berasal dari 2 artefak abadi, genderang senja dan lonceng pagi. Bang, bang, bang. Di tengah dentingan lonceng dan genderang, wajah Huang Xiaoyu berubah, dan tubuhnya meledak di tempat. Sayang sekali seorang anak tidak menemani ayahnya ke liang kubur saat ayahnya meninggal. Fang Han tanpa diduga langsung menghancurkan tubuh Huang Xiaoyu, meskipun tidak jelas bagaimana ia menyerang. Banyak kaisar dewa dari ras ilahi yang bersama, Huang Xiaoyu, juga merupakan individu-individu yang tangguh, termasuk beberapa yang telah mencapai alam dewa abadi. Namun, tak seorang pun mampu menghentikan Fang Han dari membunuh. Diiringi dentingan lonceng dan genderang, Fang Han menghancurkan Huang Xiaoyu, lalu meraih udara, kekuatan cakarnya melampaui ruang dan waktu, menangkap tubuh yang meledak itu dan menariknya kembali. Dalam pertempuran ini, ia menangkap lebih dari 1000 dewa iblis kuno, alam raja dunia, 4 hingga 500 anggota ras dewa pemakan abadi, alam gua kekacauan, dan 81 yang mulia ras dewa pemakan abadi, alam abadi kekosongan. Sekarang, ia juga telah menangkap kaisar dewa Huang Xiaoyu. Panennya melimpah, dengan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangannya. Begitu para anggota ras ilahi dan dewa iblis kuno ini memasuki tubuh Fang Han, mereka langsung berubah, dengan patuh menyerahkan ramuan, harta magis, dan kitab suci Dao mereka. Para dewa iblis dan yang mulia ras ilahi pemakan abadi ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Setelah diserap dan diubah, kekuatan sumpah yang sangat besar segera muncul. Mereka secara sadar mengaktifkan seni abadi, tiba-tiba muncul dari atas kepala Fang Han dan menyerang kaisar dewa lawan. Para dewa iblis dan yang mulia dewa pemakan abadi, dengan gabungan seni abadi mereka, sekali lagi berubah menjadi diagram ilahi, serangan balik yang padat dan gelap yang menghancurkan dan menyerang berbagai kaisar dewa, hampir membuat mereka mati karena amarah. Semuanya, mundurlah dengan cepat. Orang ini adalah musuh besar ras ilahi kita harus memanggil kaisar dewa terkuat untuk mengepung dan membunuhnya. Beberapa kaisar dewa tingkat dewa abadi menggerakkan tubuh mereka, dan berkah para dewa yang tak terhitung jumlahnya turun. Seketika itu juga, ruang angkasa melengkung dan bergetar di mana-mana, dan air dari kesengsaraan ilahi berubah menjadi pusaran air raksasa, langsung menyapu semua ahli yang hadir. Tinggalkan hidup kalian. Tidak semudah itu pergi di hadapanku, Fang Han. Fang Han menyaksikan para anggota ras ilahi menghilang sepenuhnya, lalu melayangkan telapak tangannya ke lautan hampa air kesengsaraan ilahi. Dengan telapak tangannya yang besar terbuka dan menembus air kesengsaraan yang gelap. Ratusan juta mil air kesengsaraan langsung menguap, dan ruang angkasa bergetar. Banyak orang yang menyaksikan kekuatannya menduga bahwa gerakan ini telah mencapai alam dewa kekosongan, dengan maksud untuk menghancurkan seluruh alam ilahi. Ah!
Dari kedalaman air kesengsaraan yang gelap, di dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, beberapa jeritan melengking bergema. Itu adalah jeritan Kaisar Dewa. Dia benar-benar dapat mengirimkan kekuatan sihirnya melintasi kehampaan, ke dalam air kesengsaraan ras ilahi, dan membunuh para ahli setingkat Kaisar Dewa. Ini sungguh luar biasa. Kita menyaksikan dia membunuh Mui Changmang, dan saat itu, kekuatan sihirnya hanya setingkat Dewa Surgawi, jauh dari sekuat sekarang. Sekarang, kekuatan sihirnya tak terbayangkan. Mui Changmang dan Putra Kekacauan adalah batu loncatan baginya. Mereka memungkinkan 8 bagian pagoda Buddha miliknya untuk sepenuhnya berubah menjadi artefak abadi. Ini saja sudah cukup untuk memungkinkannya menantang Dewa Abadi tanpa kekalahan. Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka menyaksikan caranya membunuh Kaisar Dewa dari kejauhan. Fang Han saat ini hanyalah dewa perang kuno yang telah menguasai teknik kemenangan yang tak terkalahkan. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setidaknya, belum ada seorang pun yang hadir yang pernah melihat siapapun yang benar-benar bisa mengalahkannya. Tubuh dua Kaisar Dewa sangat berguna. Bawalah mereka kepadaku. Mereka sangat cocok untuk mempersiapkan Jialan dan Bocah Nebula untuk kenaikan terakhir mereka menjadi Dewa Abadi. Pada saat ini, Jialan dan Bocah Nebula telah memahami hukum hidup dan mati hingga tahap kesempurnaan yang agung ketika 8 bagian pagoda Buddha naik menjadi artefak abadi. Tidak akan sulit untuk secara paksa mempromosikan mereka ke alam Dewa Abadi dengan menggunakan buah abadi dari alam Kaisar Dewa. Namun, tepat ketika Fang Han mengulurkan tangannya yang besar untuk menyeret keluar jasad kedua Kaisar Dewa yang telah ia bunuh, sesosok tiba-tiba muncul dari air kesengsaraan ilahi. Saat sosok ini muncul, ia membawa serta aura kekuatan yang tak tertandingi, seperti matahari dari langit luas yang turun ke dunia manusia, menguapkan semua kejahatan. Keganasan adalah satu-satunya karakteristik yang dimiliki oleh sosok ini. Sosok itu menyerang dengan telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan yang membara dan dahsyat itu berubah menjadi perubahan besar, meliputi segalanya. Aura gunung-gunung suci kuno yang menerobos kehampaan, bintang-bintang yang berjatuhan, dan para dewa yang binasa terpancar dari dalam kekuatan telapak tangan tersebut. Kaisar Dewa Hao Tian. Fang Han langsung mengenalinya. Kaisar Dewa ini kemungkinan besar memiliki kultivasi Dewa Abadi yang terpendam di dalam dirinya. Auranya disembunyikan oleh berkah para dewa sehingga tidak terdeteksi oleh aturan alam surgawi. Terlebih lagi, ruang waktu saat ini telah berubah. Alam Dewa Fate sepenuhnya menyerang dunia agung Xuan Huang, dan makhluk-makhluk perkasa dalam ras ilahi telah membalikan hukum daya tarik alam abadi, sangat mengurangi batasan bagi para ahli ras ilahi dari alam abadi. Jika itu adalah kultivator manusia, kultivasi tingkat Dewa Agung akan segera menyebabkan mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi begitu menggunakan kekuatan mereka, tetapi ras ilahi berbeda. Karena makhluk-makhluk perkasa kuno dari ras ilahi bermaksud melancarkan serangan, mereka pasti memiliki tindakan balasan terhadap hukum daya tarik alam abadi. Saat Yo Tianyi milik Fang Han beredar sedikit, dia melihat bahwa jauh di dalam alam semesta internal Kaisar Dewa Hao Tian, sebuah jimat, mirip dengan kapak tetapi tidak persis sama, terus beroperasi, sepenuhnya menutupi hukum daya tarik alam abadi. Itu sebenarnya adalah jimat yang mirip dengan yang dimurnikan oleh Raja Suci leluhur ras ilahi. Apakah ini kekuatan seorang Dewa Abadi yang agung? Serangan telapak tangan Kaisar Dewa Hao Tian menyebabkan formasi penyegelan 33 langit dan tanah harapan bergetar. Tangan-tangan seni abadi dari berbagai sekte hancur satu demi satu, mengungkapkan kekuatan sejati seorang Dewa Abadi. Fang Han tidak menunjukkan kelemahan, membalas serangan telapak tangan itu dengan serangannya sendiri. Dengan dentuman keras, keduanya bertabrakan, dan seketika itu juga, matahari dan bulan di dalam 3000 titik akupunturnya melonjak, dan cahaya api serta kristal es berjatuhan di dunia batinnya. Energi abadi Kaisar Dewa Hao Tian, seperti miliaran serangga beracun, menembus tubuhnya, bahkan memasuki dunia internalnya, seperti belatung yang menempel pada tulang, bertujuan untuk menghancurkan struktur tubuhnya. Setiap untaian ki abadi itu licik, misterius, dan sangat mendalam. Metode keabadian yang mendalam memang luar biasa, tetapi sayangnya, metode itu tidak dapat menghancurkan struktur tubuh fisikku. Api naga pagoda Buddha, kekuatan takdir. Tubuh Fang Han bergerak, dan artefak abadi 8 bagian pagoda Buddha di dalam dirinya perlahan berputar. Saat api naga pagoda Buddha sedikit membakar, ia segera memasuki 3000 titik akupuntur dan dunia internalnya, memurnikan seluruh kekuatan Kaisar Dewa Hao Tian. Fang Han, kau hebat, sangat hebat. Kau benar-benar mampu menahan telapak api abadiku. Kaisar Dewa Hao Tian menarik tubuhnya, kedua mayat Kaisar Dewa sudah berada di tangannya. Dia menatap Fang Han, pandangannya menyapu tanah harapan dan berbagai aliansi sekte di dalam formasi penyegelan 33 langit, sama sekali tidak khawatir. Namun, dengan kekuatanmu, kau akan segera binasa. Setelah memurnikanmu, kekuatanku akan meningkat lebih jauh lagi. Fang Han menatap Kaisar Dewa Hao Tian. Dalam sekejap, kebijaksanaannya dan artefak abadi Yo Tianyi
peta langit yang hancur, dan bola mandat surga semuanya beroperasi. Dia menyimpulkan lebih dari 1000 cara untuk membunuh Kaisar Dewa Hao Tian, tetapi tidak satu pun metode yang dapat menjamin kematian dan pemurniannya 100%. Antara langit dan bumi, selalu ada aturan misterius dan mendalam yang mencegah deduksi Fang Han. Fang Han tahu bahwa ini adalah hukum keabadian mendalam yang ada di tubuh Kaisar Dewa Hao Tian. Sebelumnya, Fang Han mengandalkan akumulasi kekayaannya yang melimpah, 8 bagian pagoda Buddha, 33 harta karun tertinggi surga, berbagai metode kultivasi, dan seni manipulasi takdir kecil untuk menantang mereka yang berada di atas levelnya. Di alam Fate Immortal dan True Immortal, dia berani membunuh Heavenly Immortal dan bertarung dengan Celestial Immortal. Namun, setelah mencapai alam Immortal, kultivasi menjadi semakin sulit. Pada tingkat Heavenly Immortal, dia hanya bisa membunuh Celestial Immortal. Setelah mencapai alam Celestial Immortal, dia tidak yakin bisa membunuh Profound Immortal. Adapun para dewa emas legendaris, dia mungkin akan dikalahkan, atau bahkan dibunuh, hanya dengan satu sentuhan. Dahulu, menantang dua alam di atas adalah hal biasa, tetapi sekarang, menantang lintas alam adalah sebuah kemewahan dan prestasi yang sulit. Alam para dewa, tidak seperti kemampuan ilahi dan hukum umur panjang, berarti bahwa melampaui satu alam sama seperti perbedaan antara surga dan bumi. Karena itu, dengan Kaisar Dewa Hao Tian berdiri di sana, Fang Han secara mengejutkan tidak memiliki kepastian 100% untuk membunuhnya. Namun, terlepas dari itu, Kaisar Dewa Hao Tian sama sekali tidak berdaya melawan Fang Han. Fang Han, dengan 8 bagian pagoda Buddha yang telah disempurnakannya, tidak lagi sebanding dengan dewa abadi biasa. Bahkan karakter seperti Putra Kekacauan pun harus berakhir dengan penyesalan. Begitukah, Fang Han? Di alam immortal, semakin jauh kau melangkah, semakin sulit untuk menantang di alam lain. Kaisar Dewa Hao Tian seolah dapat membaca pikiran Fang Han. Hukum immortal mendalamku dapat dengan jelas merasakan apa yang kau pikirkan, bahkan keadaan metode kultivasimu, setiap pikiran, setiap gerakan, tidak dapat disembunyikan dari indera immortal mendalamku. Begitukah? Seorang kaisar dewa tingkat immortal yang agung bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebuah suara bergema, dan dengan kilatan cahaya cermin, Feng Baiyu telah tiba di samping Fang Han. Pada saat ini, Feng Baiyu telah berkultivasi hingga mencapai alam dewa surgawi, dan cermin kaisar juga telah dimurnikan menjadi artefak semi abadi. Artefak itu masih membutuhkan tulang dan hukum dari beberapa dewa surgawi untuk pulih secara stabil ke tingkat artefak abadi tingkat rendah. Agar harta karun kuno seperti cermin kaisar dapat mengembalikan kejayaan artefak abadi, esensi dan hukum dari satu atau dua dewa abadi saja tidak cukup untuk memperbaiki beberapa susunan abadi di dalamnya. Hanya seorang dewa abadi biasa, aku bisa membunuh ribuan dari mereka, namun kau begitu sombong di hadapanku. Kaisar Dewa Hao Tian menatap Feng Baiyu dengan ekspresi jijik di wajahnya, tetapi kemudian, saat hukum keabadian mendalamnya muncul sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Akhir dari senja? Dewa, suaranya agak terputus-putus, seolah-olah dia ketakutan. Seorang immortal agung, tokoh penting bahkan di alam immortal, ternyata begitu ketakutan oleh Feng Baiyu hingga ucapannya menjadi terbata-bata. Senja para dewa. Seluruh tubuh Feng Baiyu tiba-tiba menyatu dengan cermin kaisar, melepaskan jurus pembunuh dahsyat senja para dewa, menyerang Kaisar Dewa Hao Tian terlebih dahulu. Fang Han, tolong aku. Meskipun aura Raja Suci akhir di dalam diriku dapat menekan semua anggota ras ilahi kecuali Raja Suci leluhur, perbedaan tingkatan antara aku dan Kaisar Dewa Hao Tian terlalu besar. Jika dia melakukan serangan balik sedikit saja, dia dapat membunuhku sepenuhnya, mengubahku menjadi debu. Kau harus melindungiku. Dengan bantuan aura Raja Suci akhir, mungkin kita dapat menyegel Kaisar Dewa Hao Tian. Selama kita dapat memurnikannya, 33 harta karun tertinggi surga milikmu, dan cermin kaisar milikku, dan bahkan kuas kaisar manusia, semuanya dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, kita harus merebut 2 mayat kaisar dewa di tangannya. Serangan Feng Baiyu ini seperti mencoba menghancurkan batu dengan telur. Namun, indera ilahinya langsung tersalurkan ke pikiran Fang Han. Fang Han juga langsung bergerak. Feng Baiyu memang sangat berani, nekat menyerang Kaisar Dewa Hao Tian, seorang master tingkat Xuanxian, hanya dengan kultivasi Dewa Surgawi. Mereka terpisah 2 alam, dan seperti yang dikatakan Kaisar Dewa Hao Tian, dia memang bisa membunuh 1000 Feng Baiyu dengan satu telapak tangan. Namun, dia adalah momok bagi klan Dewa, dan aura Raja Suci abadi yang ada dalam dirinya sudah cukup untuk secara naluriah menanamkan rasa takut pada banyak anggota klan Dewa. Raja Suci abadi sebenarnya tersembunyi di dalam dirimu. Kau, seorang yang tak berarti, tidak layak menjadi embrio primordial Raja Suci abadi. Aku akan menyegelmu dan kemudian kembali untuk mempersembahkanmu kepada Raja Suci primordial.
Kaisar Dewa Haotian menggertakkan giginya dan tiba-tiba melepaskan sebuah telapak tangan yang menyelimuti langit dan alam semesta, turun dengan dahsyat untuk menekan segalanya. Cahaya dari cermin Kaisar hancur terlebih dahulu. Membunuh. Tubuh Fang Han bergerak semakin cepat, sayap kebebasannya mengepak, tiba di hadapan Kaisar Dewa Haotian dalam sekejap. Dia membalas serangan itu dengan telapak tangan, melepaskan pukulan mematikan terakhir dari 7 gaya penghakiman, tidak ada yang hidup selamanya. Pada saat yang sama, ia bergerak dengan langkah seperti naga, tubuhnya berputar dan lincah seperti naga ilahi yang melayang di langit. Jurus tinju ilahi penciptaan 33 langit, jurus tinju ilahi asal, dan seni bela diri kuno klan naga semuanya terkandung dalam tubuhnya, siap untuk dilepaskan. Saling berjalin, mereka menyelimuti semua titik lemah di sekitar Kaisar Dewa Haotian. Meskipun Kaisar Dewa Haotian adalah seorang Xuanxian, Kompas Agung tetap berhasil menghitung beberapa kelemahannya. Lagi pula, Fang Han hanya satu tingkat di bawahnya. Seandainya Fang Han masih seorang Dewa Langit, dia pasti akan terpaksa mundur selangkah demi selangkah dan akan terbunuh tanpa perlawanan berarti. Begitu Fang Han bergerak, dia mematahkan serangan Kaisar Dewa Haotian, dan keduanya kembali berbenturan. Selama benturan tersebut, energi Xuanxian Kaisar Dewa Haotian sekali lagi menyerang tubuh Fang Han, mulai menyebabkan kerusakan, memaksa Fang Han untuk menggunakan api naga Buddha untuk memurnikannya. Kaisar Dewa Haotian menyeringai dan melepaskan serangan telapak tangan lainnya, Qi Hao Primordial. 9 jari bergerak, dan suara pembunuhan pamungkas bergema di udara. Di mana-mana di kehampaan terdapat berbagai kaisar ilahi yang mempertunjukkan seni bela diri klan dewa, dan setiap nada suara merupakan seni abadi yang agung. Ribuan jurus abadi agung memancarkan suara mematikan yang mengerikan, melintasi alam yang jauh dan turun ke kepala Fang Han, merasukinya. Kaisar Dewa Haotian ini memang merupakan kultivator Xuanxian di antara para kaisar dewa, dengan mudah melepaskan ribuan seni abadi yang agung, kemampuan ilahi tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan 3.000 dao agung yang menyatu di dalam dirinya, tak tertandingi. Setidaknya, musuh terkuat yang pernah dihadapi Fang Han sejauh ini, putra kekacauan, bukanlah tandingan bagi Kaisar Dewa Haotian ini. Klan dewa pada dasarnya sangat kuat. Xuanxian pun seharusnya tidak pernah ada di dunia fana ini. Para immortal sudah menjadi kekuatan puncak di dunia fana. Sekarang, dengan munculnya Xuanxian, jika mereka menggunakan kekuatan mereka dan bukan dari klan dewa, bahkan dengan segel kuno yang menyembunyikan aura mereka, mereka akan segera naik ke kehampaan. Kekuatan alam dewa kekosongan, dikombinasikan dengan berkah para dewa, menyelimuti seluruh dunia besar kuning mendalam, menyebabkan aturan alam surga terdistorsi dan tidak dapat ditembus. Klan dewa ditambah Xuanxian, adalah ungkapan yang penuh makna. Setiap wilayah, selama merupakan anggota klan dewa, hampir tak terkalahkan di antara ras lain. Para kultivator dari alam yang sama, klan dewa, benar-benar memegang kekuasaan atas hidup dan mati. Dari sini, jelaslah bahwa Kaisar Dewa Haotian jauh lebih kuat daripada kultivator Xuanxian manusia. Namun, Fang Han masih mampu menandinginya sekarang, yang menunjukkan sejauh mana kultivasinya. Suara pembantaian, ribuan seni abadi agung mengalir ke dalam dirinya, mata Fang Han menjadi dingin. Dengan gemuruh dari gerbang surgawi di atas kepalanya, sebuah jimat melayang ke langit, membentuk bayangan Raja Buddha yang hidup nyaman di dunia. Dengan dorongan ke atas, ia menghalangi suara pembantaian, dan ribuan seni abadi yang hebat menghantamnya, semuanya larut dan berubah menjadi ketiadaan. Kehendak surga menangkap, 33 surga ciptaan tinju ilahi. Fang Han tiba-tiba berputar, seluruh tubuhnya lenyap, berubah menjadi kekuatan tajam yang menusuk ke arah kepala Kaisar Dewa Haotian. Pada saat yang sama, dia menekan telapak tangannya ke punggung Feng Baiyu, menyerang dengan kuat, dan kekuatan langsung mengalir ke tubuh Feng Baiyu. Dia segera menemukan ruang misterius jauh di dalam perut bagian bawah Feng Baiyu. Di ruang misterius itu, terdapat sebuah pintu kuno yang tertutup rapat, di atasnya terdapat puluhan jimat, masing-masing dengan kekuatan berkali-kali lebih besar daripada kekuatan Dewa Emas. Indra ilahi Fang Han bahkan tidak bisa mendekati jimat-jimat itu, karena jika sampai demikian, ia akan meleleh. Jimat-jimat ini mampu menembus alam surga dan memurnikan dunia-dunia besar. Jimat-jimat ini, Fang Han terkejut. Sungguh tak terbayangkan bahwa jimat-jimat ini terpasang pada dunia misterius dan pintu misterius di dalam tubuh Feng Baiyu. Fang Han awalnya bermaksud membantu Feng Baiyu dengan menyalurkan kekuatan untuk melepaskan sebagian kekuatan Raja Suci Abadi yang tersegel di dalam dirinya, sehingga dia benar-benar bisa membunuh dan memurnikan Kaisar Dewa Haotian. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu ketika kekuatannya meresap ke dalam dirinya. Pintu kuno itu menampilkan warna senja, seperti matahari terbenam. Di pintu itu, tertulis huruf-huruf yang terdistorsi. Huruf-huruf yang terdistorsi itu adalah prasasti klan dewa, dan Fang Han, yang kini mahir dalam aksara klan dewa, tahu bahwa kedua kata di pintu itu adalah abadi. Tidak diragukan lagi, Raja Suci Abadi dari klan dewa bersemayam di balik pintu itu.
Namun, saat ini, pintu tersebut tertutup rapat oleh jimat. Hanya satu jimat saja sudah cukup untuk menghancurkan 10 Fang Han menjadi debu, tanpa meninggalkan apapun. Kekuatan semacam ini sungguh di luar kemampuan Fang Han untuk menghadapinya, apalagi membuka segel dan melepaskan Raja Suci Abadi. Aku sama sekali tidak bisa menyentuh jimat-jimat ini, karena aku tidak bisa membuka segel di dalam tubuh Feng Baiyu. Indra ilahi Fang Han bergerak, dan dia hendak mundur, merasakan bahaya yang sangat besar. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, menerobos kehampaan, memancar dari portal kuno itu. Jimat-jimat di atasnya segera memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, menembus ke dalam portal untuk menekannya. Setiap seberkas cahaya keemasan itu mampu menembus tubuh Fang Han. Fang Han, kau benar-benar memiliki wawasan surgawi, mengetahui bahwa jimat-jimat ini tidak boleh disentuh. Menyentuh mereka akan langsung menyebabkan kematian dan lenyapnya dao Anda. Di sini terdapat 18 jimat, masing-masing digambar oleh seorang raja surgawi kuno dengan nyawa dan darah mereka, memadatkan esensi dao agung mereka selama zaman yang kacau. Nilai tersebut setara dengan setengah dari avatar mereka. Saat itu, aku dikepung oleh 18 raja langit kuno, dengan seorang ahli raja surgawi yang menekaniku, memaksaku untuk menggunakan seni suci ketahanan diri. Saya langsung tewas. Namun, pada akhirnya, aku tetap selamat, tetapi aku disegel oleh para raja surgawi ini dengan menggunakan nyawa mereka. Ini terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Sebuah suara samar terdengar, dan waktu seolah berhenti pada saat itu. Santo Raja yang Abadi. Fang Han terkejut, dia tahu dalam hatinya bahwa suara itu sebenarnya berasal dari Raja Suci Abadi, dan dia sedang berbicara dengan sosok kuno seperti Raja Suci Abadi. Memang, itu aku. Dan itu bukan aku, Raja Suci yang Abadi mengucapkan kalimat yang mendalam. Aku telah berdiam di Feng Baiyu selama 36 generasi. Dalam 36 kehidupannya yang lain, dia tidak pernah mampu mencapai status dewa surgawi. Dalam kehidupan ini, dengan mengikutimu dan menerima takdirmu, dia secara mengejutkan telah berkembang menjadi dewa abadi. Ini adalah perubahan besar. Garis keturunanku telah meresap ke dalam tubuhnya. Selama dia terus maju dengan berani di masa depan dan berlatih hingga mencapai Raja Langit legendaris, dia dapat membuka segelku dan mengizinkanku untuk muncul. Raja Surgawi, berkultivasilah hingga menjadi Raja Surgawi, Fang Han tersenyum kecut. Bagaimana mungkin seorang Raja Langit begitu mudah dikalahkan? Aku tidak tahu apakah ada cara untuk menyelamatkan senior? Cobaan klan dewa ini sangat berat. Jika senior bisa membantu saya bisa melewatinya dengan lancar. Jika tidak, kali ini mungkin akan ada bahaya. Tentu saja aku akan membantumu. Sang Raja Suci Abadi berkata, menjadi Raja Surgawi memang tidak mudah, tetapi kau berbeda. Jika Feng Baiyu tidak mewarisi takdirmu, dia tidak akan mampu berkultivasi hingga menjadi Dewa Surgawi. Di masa depan, agar dia bisa berkembang menjadi Raja Langit, dia mungkin juga membutuhkan perlindungan takdirmu. Bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan sebesar itu? Fang Han kembali tersenyum getir. Aku sendiri tidak yakin bisa mencapai tingkat Raja Surgawi. Saat ini, saya bahkan belum mengambil langkah pertama dalam perjalanan sejauh 10.000 mil. Bagaimana saya bisa melindunginya? Fang Han, kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Prestasi Anda tidak terbatas hanya menjadi Raja Surgawi. Meskipun Anda akan menghadapi banyak kesulitan dan rintangan di jalan masa depan Anda mungkin tidak akan mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan satu persatu. Raja Suci yang Abadi berkata, mungkin kau dapat melangkah ke alam penciptaan, menjadi raja di antara para abadi, dan bahkan memahami langkah terakhir itu, memasuki gerbang kehidupan abadi. Bagaimana mungkin? Senior terlalu mengagumi saya. Saat ini, aku hanyalah seorang pengemis, dan kau mengatakan bahwa aku akan menjadi seorang kaisar. Fang Han sendiri tidak percaya dia bisa melangkah ke alam yang begitu gaib dan legendaris. Mungkinkah ini karena aku mewarisi takdir bersama Raja Langit Dianmu? Raja Suci Abadi tertawa terbahak-bahak. Fang Han, oh Fang Han, Raja Langit Dianmu tidak akan mudah berbagi takdirnya dengan siapapun. Orang yang dia cari haruslah seseorang yang bisa melindunginya. Bagaimana mungkin sesuatu seperti takdir bisa dibagikan begitu saja? Hanya dengan satu pikiran, darah bisa mengalir seperti sungai, langit dan bumi bisa jatuh ke dalam senja, dan alam semesta bisa berakhir, hal-hal seperti itu tidak dapat diungkapkan. Kamu tidak bisa memiliki takdir ini karena Raja Langit Dianmu, melainkan Raja Langit Dianmu dapat mengambil langkah yang diinginkannya karena kamu. Apa? Karena aku? Fang Han benar-benar terkejut. Tuan Raja Suci, siapakah sebenarnya aku? Apakah aku reinkarnasi dari kekuatan besar kuno? Namun, banyak sekali orang yang tidak mampu melihat siapa saya sebenarnya. Mereka semua mengatakan bahwa garis keturunanku sederhana, bahwa aku hanyalah manusia biasa. Aku juga tidak bisa memastikan apakah kau manusia biasa atau reinkarnasi dari tokoh besar. Dari luar, kau memang manusia biasa, tanpa keturunan bangsawan. Namun, justru karena itulah, Anda tampak luar biasa.
Karena mencapai titik ekstrim dari hal-hal biasa adalah hal yang luar biasa. Jika aku bisa membebaskan diri dari segel itu, maka dengan menggunakan kekuatan mengakhiri, aku masih bisa menyimpulkan asalmu. Sayangnya, saat ini saya terkekang oleh jimat Raja Surgawi dan sama sekali tidak dapat mengoperasikan dao pengakhiran. Namun, Fang Han, kau harus ingat, terlepas dari apakah kau luar biasa atau tidak, hatimu adalah yang terkuat di seluruh langit. Segala kekuatan adalah penguasa hati, yang terdiri dari hati, karma, dan batas, afinitas, kausalitas. Waktu dan ruang hanyalah persepsi yang terfragmentasi dari hati di bawah pengaruh tepian. Raja Suci Abadi mengucapkan serangkaian kata-kata mendalam yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh Fang Han, dan ia sama sekali tidak mengerti maknanya. Dengan tingkatan kemampuannya saat ini, dia masih belum mampu memahami asal-usul alam semesta atau makna sejati dari Jalan Agung. Jangan khawatir, pemikiran Anda dan komunikasi saya tidak membutuhkan waktu sama sekali. Ruang tempat saya tinggal tidak memiliki konsep waktu. Sekalipun zaman yang kacau berlalu, saat ini tetap akan bernilai nol. Sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda keahlian unik saya, Dao Pengakhiran. Mempelajari Dao akhir ini akan sangat membantu dalam cobaan klan dewa ini. Hal ini juga memungkinkan Feng Baiyu untuk berbagi lebih banyak tentang takdirmu. Jalan akhir? Apakah itu jurus Ragnarok? Fang Han terkejut ketika mendengar Raja Suci Akhir ingin memberikan metode kultivasi kepadanya. Dia sudah memiliki terlalu banyak metode kultivasi, dan mengkultivasi lebih banyak lagi akan menyebabkan kurangnya kemahiran. Tidak ada kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, jurus asal dewa, jurus penciptaan 33 surga, 7 gaya penghakiman, dan banyak metode kultivasi lainnya adalah seni bela diri tak tertandingi yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk dipahami. Dia sendiri belum sepenuhnya menguasainya dan perlu mempelajari serta bermeditasi dengan saksama selama bertahun-tahun. Asal-usul, penciptaan, penghakiman, dan bahkan kekacauan, laut pahit, masing-masing hal ini membutuhkan energi dalam jumlah yang tak terhitung. Ragnarok, itu hanya salah satu variasi dari Dao Akhir. Akhir tidak hanya berisi jurus Ragnarok, tetapi juga banyak hal lainnya. Raja Suci Akhir tampaknya memahami pikiran Fang Han. Apakah kau takut bahwa memperoleh Dao Akhir akan mengalihkan perhatianmu? Kau memang memiliki terlalu banyak metode. Tinju Dewa Asal dan Tinju Dewa Penciptaan adalah keterampilan unik Raja Abadi, tetapi sayangnya, kau belum memperoleh esensi sejatinya. Kau hanya mempelajari posisi tinju yang dangkal. Untuk benar-benar memperoleh esensinya, kau harus menerima transmisi langsung dari dua eksistensi tertinggi, Raja Abadi Asal dan Raja Abadi Penciptaan, karena mereka adalah perwujudan asal dan penciptaan. Lalu, Fang Han terkejut. Feng Baiyu menerima anugerah Ragnarok dariku, tetapi sayangnya, dia juga tidak dapat memahami Dao Akhir. Jadi aku memberikannya padamu. Di bawah pengaruh keberuntunganmu, suatu hari nanti dia juga akan memahaminya. Raja Suci Akhir menghentikan Fang Han dan berkata pada dirinya sendiri, ketika kau menguasai Dao Akhir dan menggabungkannya dengan pohon dunia, keduanya akan saling melengkapi, memberikan pukulan dahsyat kepada klan dewa. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara lagi. Terimalah transmisi mentalku tentang metode kultivasi. Jika aku terlalu banyak bicara, para Raja Surgawi yang menyegelku di alam surga akan merasakannya, dan siapa yang tahu malapetaka apa yang akan mereka timbulkan bersama. Ledakan. Sebuah pikiran luas, bagaikan samudra, merasuk jauh ke dalam benak Fang Han. Makna tak terhitung tentang kematian, pembusukan, korupsi, kehancuran, dan malapetaka bergejolak dan berlama-lama seperti gelombang pasang. Pada saat ini, Fang Han benar-benar merasakan makna dari akhir. Ternyata Dao Akhir mengandung begitu banyak makna sejati. Secara relatif, Fang Han belum merasakan apa yang terkandung dalam dua prinsip besar asal dan penciptaan. Memang, memperoleh warisan sejati Dao Akhir Raja Suci jauh lebih kuat daripada pemahaman dangkal tentang asal dan penciptaan yang kupahami sendiri. Sebagai perbandingan, apa sebenarnya asal itu, dan apa itu penciptaan? Aku sama sekali tidak mengerti. Pikiran Fang Han segera mulai menganalisis untung dan rugi antara Dao Akhir dan asal serta penciptaan. Ia segera menyadari bahwa pemahamannya tentang asal-usul dan penciptaan sangat dangkal, bahkan tidak ada jejak pemahaman yang superficial yang tersisa. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk menyimpulkannya sendiri. Memang, Raja Suci Akhir itu benar. Hal-hal mendasar ini tidak dapat dipahami sendiri, seseorang harus menerima warisan dari makhluk agung kuno, warisan tatap muka. Banyak sekali Dao Akhir dan makna sejati dari akhir yang membanjiri pikirannya. Tiba-tiba, makna-makna akhir ini menyatu erat dengan pohon dunia. Pohon dunia adalah musuh bebuyutan klan dewa. Dan Raja Suci Akhir adalah sang pembantai klan dewa. Kombinasi mereka merupakan kartu truf yang ampuh melawan klan dewa. Makna akhir mencakup 5 arti, kematian, korupsi, pembusukan, kehancuran, dan keruntuhan, yang disebut 5 kehancuran langit dan manusia. Ini adalah tingkat pemahaman yang paling dangkal, tetapi begitu Anda memahaminya,
Anda dapat dengan bebas menggunakannya untuk mewujudkan akhir klan dewa. Kekuatan ilahi klan dewa sama sekali tidak mampu melawan di hadapan Dao akhir. Raja Suci Pengakhiran tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kau sekarang telah menerima transmisi otentik Dao Pengakhiran dariku. Pahamilah sendiri. Kaisar Dewa Haotian ini akan menjadi subjek uji coba pertamamu. Bunuh dia? Gunakan Dao Pengakhiranmu untuk membunuhnya. Beberapa Raja Langit kuno telah merasakan sesuatu. Aku harus tidur. Kau keluar sekarang. Saat Raja Suci Akhir berbicara, di pintu akhir, beberapa jimat Raja Surgawi kuno akhirnya berkelap-kelip. Aliran cahaya keemasan kembali menembus pintu akhir. Dalam sekejap, suara Raja Suci Akhir tertawa pelan dan menghilang, tetapi di bagian akhir, dia tiba-tiba mengeluarkan peringatan terakhir. Di antara klan dewa, kalian harus waspada terhadap satu orang, dan itu adalah Umo. Selir Surgawi Umo. Permaisuri Surgawi Umo. Dalam benak Fang Han, ia teringat akan wanita berambut putih sepanjang 3.000 kaki, yang disegel oleh kuas kaisar manusia dan nyaris tidak berhasil melarikan diri. Legenda mengatakan bahwa dia tidak lagi takut pada pohon dunia dan bahkan dapat berkultivasi dengan meminjam energi spiritualnya. Secercah indera ilahi Fang Han berkomunikasi dengan Raja Suci Akhir di dalam tubuh Feng Baiyu. Tidak ada konsep waktu, itu adalah 0 detik. Dalam keadaan tanpa waktu ini, dia telah menguasai Dao Akhir. Dengan sedikit pergerakan tubuhnya, gelombang Qi sejati yang mengandung makna kematian, pembusukan, korupsi, kehancuran, dan malapetaka terkondensasi dan dapat diubah sesuka hati. Saat ini, Feng Baiyu tampak berada dalam keadaan pencerahan. Di luar, telapak tangan Fang Han yang lain baru saja berbenturan dengan Kaisar Dewa Haotian. Di tangan Kaisar Dewa Haotian, ribuan seni abadi agung dilepaskan dengan lambaian tangannya, kemudian mengembun kembali menjadi berbagai bentuk dan menghujani, berusaha memaksa masuk ke dalam tubuh Fang Han. Jika seni abadi agung ini benar-benar memasuki tubuh Fang Han dan meledak, 3.000 alam semesta titik akupunturnya akan hancur berkeping-keping. Matahari dan bulan di dalamnya akan hancur total, dan tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Kaisar Dewa Haotian, tunggu saja kehancuran. Mata Fang Han berkedip, memancarkan cahaya misterius. Tiba-tiba, Qi sejatinya beredar, dan dia melepaskan Dao Akhir yang baru dipelajarinya. Semua Qi astral Dao abadinya berubah menjadi kekuatan akhir. Kekuatan akhir itu kemudian bergabung dengan kekuatan pohon dunia, berubah menjadi seni pembunuh yang luar biasa, turun dan melakukan serangan balik dengan ganas, melenyapkan semua kekuatan Kaisar Dewa Haotian. Awalnya, kekuatan Kaisar Dewa Haotian dapat menyerang tubuh Fang Han, tetapi sekarang, setelah serangan itu terjadi, kekuatan tersebut ditelan oleh kekuatan akhir, berubah menjadi tambahan bagi kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan akhir melakukan serangan balik yang kuat terhadap tubuh Kaisar Dewa Haotian. Apa ini? Kaisar Dewa Haotian sangat terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan akhir dapat digunakan dengan begitu mahir dan kuat? Tubuhnya bergetar, dan hukum keabadian yang mendalam meledak. Gelombang kekuatan di dalam dirinya hampir memaksa kekuatan akhir Fang Han keluar dari tubuhnya. Namun, kekuatan akhir adalah musuh bebuyutan klan dewa dan sangat sulit untuk diusir. Saat kekuatan sihir Fang Han dikirim masuk, kekuatannya, dengan sedikit kombinasi, mundur perlahan, seolah-olah telah menjadi parasit, dan ada perasaan mengalir menuju Fang Han. Hao Yuan Agung kuno, niat Dewa Roh. Lagi pula, Kaisar Dewa Haotian adalah seorang ahli immortal yang mendalam. Pada saat itu, tubuhnya mulai membengkak dan tiba-tiba meledak, dengan sinar ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyapu kemana-mana. Satu demi satu, kerajaan dewa muncul, dan saat kerajaan dewa itu terbakar, kekuatan mereka pasti menolak kekuatan akhir. Dua mayat Kaisar Dewa, tangkap mereka untukku. Fang Han memanfaatkan kesempatan itu. Di tengah kobaran api kerajaan dewa, dia melepaskan kemampuan ilahi penangkap. Dengan satu cengkeraman di udara, dua mayat klan dewa tingkat dewa abadi yang kuat benar-benar ditarik keluar. Jembatan Tongtian, cincin Sentian, berubahlah menjadi artefak abadi untukku. Dua mayat dewa klan tingkat dewa abadi itu adalah mayat yang baru saja dibunuh Fang Han, yang kemudian dilumpuhkan dari jarak jauh. Sayangnya, mayat-mayat itu tiba-tiba direbut oleh kemunculan mendadak Kaisar Dewa Haotian. Namun kini, Fang Han telah unggul dan merebutnya kembali. Kali ini, dia tidak akan memberi Kaisar Dewa Haotian kesempatan sedikit pun. Dia segera melebur dua mayat Kaisar Dewa tingkat Dewa Abadi dan menggabungkannya ke dalam jembatan Tongtian dan cincin Sentian, menyebabkan dua harta karun tertinggi 33 surga berubah menjadi artefak abadi tingkat rendah. Dengan dua dentuman keras, jembatan Tongtian berubah menjadi jembatan lengkung berliku dengan 9 tikungan dan 18 belokan, melintasi meridian Fang Han. Jembatan ini bukanlah jembatan sungguhan seperti jembatan ketidakberdayaan, tetapi jembatan yang dibangun untuk meridian tubuh manusia. Setelah berubah menjadi artefak abadi, jembatan muncul di setiap persendian meridian tubuh Fang Han. Inilah jembatan langit dan bumi. Pada saat yang sama,
Cincin Sentian juga muncul di berbagai persendian Fang Han. Setiap persendian di tubuh Fang Han memiliki bayangan tambahan dari cincin Sentian. Hal ini membuat seluruh struktur kerangkanya terhubung erat, dan dengan setiap gerakan, dia dapat menghancurkan makhluk abadi dan memecahkan artefak abadi hanya dengan tubuh fisiknya. Saat ini, di antara 33 harta karun tertinggi surga, You Tian Yi, Gelang Rong Tian, Petaken Tian, Baju Zirah Hua Tian, Jembatan Tong Tian, dan Cincin Zen Tian semuanya telah berubah menjadi artefak abadi. Dengan memperoleh 2 artefak abadi sekaligus, kekuatan Fang Han meningkat lagi. Selain itu, ia samar-samar merasakan bahwa setelah Cincin Zen Tian dan Jembatan Tong Tian berada di meridian dan persendian tubuhnya, daya tarik alam surga terhadap dirinya tampaknya berkurang drastis. Bagus, dugaanku memang benar. Cincin Sentian dan Jembatan Tong Tian ini memang memiliki efek distorsi pada aturan alam surga. Sepertinya di langkah selanjutnya, aku perlu memurnikan lebih banyak harta karun yang memiliki efek distorsi pada aturan alam surga. Kuharap di masa depan, aku bisa membawa semua orang bersamaku untuk naik ke alam surga. Pikiran Fang Han bergejolak, dan dia sekali lagi memahami banyak rahasia dari 33 harta karun tertinggi surga. Dari 33 harta karun tertinggi surga, masih ada beberapa yang memiliki efek mendistorsi, menyembunyikan, dan menyegel aturan alam surga. Di antara mereka, yang paling ampuh adalah cakar pencuri surga, kunci penyegel surga, dan tangga pencuri surga. Jika harta karun ini dapat dimurnikan menjadi artefak abadi, Fang Han mungkin benar-benar dapat menghindari terikat oleh aturan alam surga. Fang Han, sekuat apapun dirimu sendirian, kau tidak akan mampu melawan seluruh pasukan klan dewa kami. Pinjam kekuatan para dewa, 100.000 seni abadi, turunlah dari langit. Kaisar Dewa Hao Tian berubah menjadi kerajaan dewa, yang terus-menerus terbakar. Meskipun Fang Han telah merebut mayat kedua Kaisar Dewa, dia telah memunculkan kekuatan akhir. Sayangnya, tingkatan alamku 1 level lebih rendah dari Kaisar Dewa Hao Tian ini. Jika tidak, dia tidak akan mampu memunculkan kekuatan akhir. Fang Han diam-diam menyesal. Sekarang dia tahu bahwa di tingkat abadi, setiap perbedaan tingkatan alam sangatlah besar. Tepat ketika dia hendak menyerang lagi, Kaisar Dewa Hao Tian kembali menjelma, merobek langit, dan air kesengsaraan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Di langit yang tinggi, pasukan klan dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di antara pasukan klan dewa ini, barisan padat Kaisar Dewa, Yang Mulia Dewa, dan Kaisar Dewa tiba-tiba melambaikan tangan mereka. Berdengung, seni abadi agung turun bagaikan hujan panah, seperti belalang, menyerang ke arah Fang Han. Terdapat lebih dari 100.000 seni abadi agung. Cepat pergi! Yang Mulia Abadi Linglong segera mengeluarkan peringatan. Kalian semua mundur dulu dan pergi mencari harta karun kabut dan istana abadi awan merah. Aku merasa harta karun kabut akan segera muncul. Di langit, lebih dari 100.000 seni abadi agung turun. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan keagungan dan tekanan saat itu. Bahkan Yang Mulia Abadi Linglong merasakan ancaman yang sangat besar, sehingga dia mengirimkan pikiran ilahi, mendesak Fang Han untuk segera mundur. Namun, tepat saat pikirannya tersampaikan, sebuah token kabut dan peta awan merah muncul di sampingnya. Kemudian, suara Fang Han terdengar seperti kilat, memerintahkannya untuk menarik perhatian kekuatan ras dewa saat mereka mencari harta karun. Pada saat yang sama, Mi Bao, yang sedang berlatih di 8 pagoda Buddha dan 33 harta karun tertinggi surga milik Fang Han, dikirim keluar dan berada di bawah perlindungan Yang Mulia Abadi Linglong. Bahkan Feng Bayu pun dikirim keluar. Mi Bao, kau juga ikut menemani Yang Mulia Abadi Linglong untuk mencari harta karun kabut. Kau memiliki hubungan takdir dengan harta karun kabut dan dapat mencapai hal-hal besar. Baiklah. Fang Han sangat lega bisa mengirim Mi Bao keluar. Yang Mulia Abadi Linglong adalah individu yang sangat hebat, bahkan lebih beruntung darinya. Terlebih lagi, di saat-saat kritis, mungkin ada makhluk-makhluk yang sangat kuat dari alam eterik yang melindunginya. Setidaknya, di antara 7 istana, 3 perbendaharaan, dan 1 ruang rahasia Grand Mist yang paling kuat dan misterius berada di tangan Yang Mulia Abadi Linglong. Dalam keadaan genting, dia bisa bersembunyi di dalam ruang rahasia Grand Mist, dan tidak ada yang bisa menyakitinya. Setelah Fang Han mengirimkan semua orang penting dan mempercayakan pengaturan kepada Yang Mulia Abadi Linglong, dia merasa ringan dan bebas, mampu membunuh dan menjarah sesuka hatinya, serta menopang situasi secara keseluruhan sendirian. Baiklah, hati-hati juga. Yang Mulia Abadi Linglong sangat tegas. Dia sangat memahami niat Fang Han, tiba-tiba mengecilkan tanah harapan. Dalam sekejap, tanah itu berubah menjadi partikel debu emas dan lenyap ke dalam air kesengsaraan ilahi. Pada saat itu, Fang Han mendorong ke atas, dan kekuatan seperti senja yang mampu mengakhiri segalanya terkondensasi menjadi sebuah payung besar di atas kepalanya. Payung ini diresapi dengan cahaya Buddha, cahaya abadi, dan bahkan bayangan seorang kaisar ilahi. Semuanya terintegrasi erat,
dan 100.000 seni abadi agung turun ke atasnya, menyebabkan cahaya payung tersebar kemana-mana, namun payung itu dengan gigih mempertahankan integritas pertahanannya. Fang Han, seorang diri, berhasil menahan gempuran 100.000 jurus abadi yang hebat. Jika ada makhluk surgawi yang menyaksikan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Tak seorang pun makhluk surgawi akan percaya bahwa Fang Han, yang juga berada di alam dewa abadi, mampu menahan gempuran 100.000 seni abadi yang hebat. Di bawah serangan seperti itu, bahkan artefak abadi pun akan berubah menjadi debu dan lenyap. Mata Kaisar Dewa Hao Tian membulat seperti lonceng kuningan, dan mulutnya yang terbuka lebar tak bisa tertutup saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, Kaisar Ilahi, Yang Mulia Ilahi, dan penguasa ilahi yang tak terhitung jumlahnya di langit, yang telah melepaskan seni abadi yang agung, sangat tercengang hingga rahang mereka hampir ternganga. Bunuh! Aku tidak percaya anak ini mampu menahan semua kekuatan pasukan ras dewa kita. Bersiaplah! Tembak! Seorang Kaisar Dewa meraung, dan Kaisar Dewa Hao Tian juga mengeluarkan perintah, bombardir dia untukku. Hancurkan payung kekuatan sihirnya yang hebat. Berdengung. Di antara pasukan ras ilahi yang padat di langit, terdengar gedebuk lagi. Lebih dari 1.000 yang mulia ilahi, hampir 100 kaisar ilahi, dan puluhan ribu penguasa ilahi secara bersamaan memuntahkan seteguk darah segar. Darah ini membara hebat di langit, meledak seketika, dan segera lebih banyak seni abadi agung turun, menghancurkan ruang dan waktu sepenuhnya, bahkan mampu menembus lorong melalui sungai bintang yang tak berujung. Lebih dari 200.000 seni abadi yang agung. Pada saat ini, wajah Fang Han juga berubah drastis. Dia juga memiliki 81 dewa pemakan abadi yang baru saja ditaklukkan dan ratusan iblis surgawi kuno di dalam dirinya, serta 9 burung hantu menangis dan iblis suci abadi surgawi lainnya, dan para master abadi surgawi seperti Raja Barbar. Namun, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan semua master ini dan menggabungkannya, itu tidak mungkin untuk menahan begitu banyak seni abadi hebat yang turun dari pasukan ras ilahi. Gemuruh! Perisai pelindung berbentuk payung yang telah dipadatkan Fang Han langsung runtuh, berubah menjadi energi elemen yang tak terhitung jumlahnya yang terfragmentasi dan menusuk kembali ke tubuhnya. Bunuh! Fang Han masih tidak melarikan diri. Pada saat ini, dia seperti seorang immortal yang menantang. Saat perisai pelindung hancur, dia tiba-tiba melepaskan 7 bentuk penghakiman, jalan pemusnahan, asal, dan tinju ilahi penciptaan ke atas. Pada saat itu, dia tidak menahan diri, menyerang dengan semua keterampilan unik dan seni immortalnya dalam kilatan petir, bertabrakan dengan seni immortal lainnya. Seketika itu juga, beberapa seni abadi yang hebat dikalahkan satu demi satu. Fang Han, apa kau pikir kau adalah Taois Hong Meng, yang mampu menghancurkan seluruh alam ras dewa kita hanya dengan jentikan tanganmu? Kaisar Dewa Hao Tian meraung liar, bunuh! Aku akan menumpasmu! Pasukan ras dewa Trayastrimsa, saatnya kalian keluar. Ras dewa pemakan abadi, Kaisar Dewa Jihai, kalian juga keluar. Ras dewa pemakan abadi kalian menderita kerugian besar di tangan Fang Han. Di bawah raungan Kaisar Ilahi Hao Tian, lebih banyak lagi air kesengsaraan ilahi turun, dan kemudian satu demi satu lubang cacing ruang waktu melingkar konsentris yang besar muncul. Dari lubang cacing ruang waktu ini, banyak pasukan ras ilahi yang kuat, yang dipanggil oleh Kaisar Ilahi Hao Tian, melintasi ruang dan waktu. Banyak sekali seni abadi yang hebat dilancarkan dari pasukan-pasukan yang baru muncul ini. 2 pasukan ras ilahi lainnya muncul. Salah satunya seluruhnya terdiri dari ras ilahi pemakan abadi, sangat kuat, haus darah, dan kejam, dengan cahaya merah darah pekat yang memancar dari setiap seni abadi. Ras ilahi lainnya memiliki tanduk tunggal di kepala mereka, sangat tajam, seperti pedang melengkung. Seluruh tubuh mereka memancarkan kemuliaan, keanggunan, dan kesucian, kontras dengan aura para yang mulia ilahi pemakan abadi. Mereka adalah ras ilahi Trayastrimsa yang legendaris. Di dalam ras ilahi, terdapat ras ilahi pemakan abadi, ras ilahi sakra, ras ilahi Trayastrimsa, ras ilahi Yama, semuanya adalah suku-suku kuno. Setiap ras ilahi memiliki metode yang mengguncang bumi, mirip dengan pembagian dalam ras naga, naga surgawi, naga giok, naga penghukum, dan sebagainya. Saat ras dewa pemakan abadi dan ras dewa Trayastrimsa muncul dan melihat Fang Han, seluruh pasukan mereka melepaskan seni abadi yang hebat. Secara gabungan, setiap suku ras dewa meluncurkan lebih dari 200.000 seni abadi yang hebat, dengan total 6 hingga 700.000 seni abadi yang menghujani Fang Han. Kali ini, aku tidak bisa menahan mereka. Bahkan dengan keberanian Fang Han yang tak tertandingi, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa melawan secara langsung sekarang. 6 hingga 700.000 seni abadi agung, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, pasti bisa menghancurkan semua makhluk hidup dan beberapa kerajaan di dalam tubuhnya, memusnahkan semua iblis surgawi yang dipelihara, dewa alam, naga, semua bangsa besar, tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Dia mengepakkan sayap kebebasannya, berkoordinasi dengan jimat Buddha penguasa dunia.
Seluruh keberadaannya melompat melampaui 5 elemen, tidak lagi berada di dunia nyata. Seketika itu juga, 6 hingga 700 ribu seni abadi agung semuanya meleset, menukik dalam-dalam ke dalam dunia agung Xuan Huang. Seluruh dunia agung mengeluarkan erangan yang menyakitkan, kekuatan bawaannya menjadi semakin dahsyat, dan air kesengsaraan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar, menggelembung ke atas. Sialan, dia kabur begitu cepat? Kaisar Dewa Haotian berkata dengan kesal, sambil bertepuk tangan liar ke arah kehampaan. Kekuatan telapak tangannya menembus ruang waktu tak terbatas, tetapi dia sama sekali tidak bisa menyerang Fang Han. Fang Han ini memang licik, dengan kilatan cahaya, 2 kaisar ilahi lainnya muncul di samping kaisar ilahi Haotian. Kultivasi mereka persis sama dengan kaisar ilahi Haotian, keduanya adalah ahli tak terkalahkan di alam dewa abadi. Salah satunya adalah pemimpin ras ilahi pemakan abadi, dan yang lainnya adalah komandan besar ras ilahi Trayastrimsa. Pemimpin ras dewa pemakan abadi itu masih berwujud manusia berkepala ular dengan sisik di sekujur tubuhnya, tetapi setiap sisiknya kuno, dan warna totem pada sisiknya memiliki sedikit jejak debu sejarah. Tampaknya telah melewati berbagai cobaan waktu tanpa memudar. Suara kaisar dewa ini kejam, namun, aku pasti bisa menangkapnya dan melahapnya hidup-hidup. Dan wanita itu, Linglong, begitu cantik dan lembut, dengan keberuntungan besar, dan telah mengkultivasi hukum Dao abadi yang intens, dia pasti sangat lezat dan memuaskan untuk dimakan. Jihai Kaisar Ilahi, yang kau tahu hanyalah melahap para abadi. Serangkaian kilatan cahaya, dan baju zirah di tubuh Kaisar Ilahi lainnya semuanya ditarik, mengubahnya menjadi seorang pemuda tampan dengan sikap mulia, seperti pewaris garis keturunan bangsawan dari alam abadi. Impian ras ilahi Trayastrimsa kami adalah untuk menduduki alam surgawi dan menemukan gerbang kehidupan abadi, yang didambakan oleh Raja Suci leluhur kami. Tepat ketika ketiga kaisar ilahi kuno itu sedang berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di antara pasukan ilahi ras ilahi pemakan abadi di langit. Saat bayangan itu bergerak sedikit, kegelapannya menyelimuti langit, dan beberapa tubuh kaisar ilahi langsung meledak, tewas oleh kekuatan bayangan tersebut. Bersama mereka ada beberapa yang mulia ilahi, penguasa ilahi, prajurit ras ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tuan ilahi, dan raja ilahi yang berada di samping kaisar ilahi ini. Bayangan itu persisnya adalah Fang Han. Dia diam-diam melompat keluar, melewati para kaisar dewa untuk menyerang. 5 kaisar ilahi tingkat dewa abadi hancur berkeping-keping oleh Fang Han. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, kelima kaisar ilahi tingkat dewa abadi itu berubah menjadi buah abadi dan memasuki tubuhnya. Adapun para penguasa ilahi dan raja ilahi, mereka berubah menjadi buah kemampuan ilahi dan benih kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, memasuki dunia 33 surga untuk diserap oleh orang-orang dari 6 sekte Dao abadi besar. Ayo, Xingyun Bao Bao, aku memberimu kesempatan besar. Jialan, kau juga memiliki kesempatan besar, jalan menuju kenaikan instan ada tepat di depan matamu. Kelima buah abadi itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, memasuki tubuh Xingyun Bao Bao dan Jialan, yang sedang berlatih dengan tekun. Berkat bantuan Fang Han, kultivasi mereka terus meningkat, bahkan telah mencapai kesempurnaan agung dewa sejati. Namun, mereka kekurangan bakat untuk menjadi abadi, seberapapun mereka berlatih, mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan keabadian. Namun kini, masing-masing dari mereka menerima 2,5 buah abadi yang dimurnikan dari Kaisar Ilahi. Saat buah-buahan itu memasuki tubuh mereka, Fang Han menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk memurnikan semua kotoran di dalam tubuh mereka. Seketika, mereka mencapai kesuksesan besar, menembus penghalang terakhir. Jiwa mereka memasuki alam abadi, melihat sekilas cakupan penuhnya, lalu tiba-tiba ditarik kembali, melangkah ke jalan para dewa langit. Ledakan! Seluruh tubuh Xingyun Bao Bao bersinar terang, menampilkan pola nebula di mana-mana, seolah-olah dia telah menyatukan seluruh langit berbintang ke dalam tubuhnya. Adapun kepala Jialan, jejak-jejak padat dari Dao Agung saling berjalin di atasnya. Akhirnya, seseorang dari sekte bintangku telah menjadi dewa langit, dan itu adalah putraku. Aku tidak pernah bermimpi bahwa hari seperti ini akan datang, bahwa putraku akan menjadi dewa langit. Ini adalah dewa langit, alam mimpi. Di sekte bintang, Master Bintang dan Mistress Bintang sama-sama menangis saat ini. Ketika seorang master tingkat kaisar dewa dimurnikan oleh pohon dunia, buah yang dihasilkan bukan lagi buah panjang umur, melainkan buah keabadian, yang tercatat dalam kitab suci Taoisme kuno sebagai buah kenaikan surgawi. Setelah dikonsumsi, seseorang dapat naik ke surga di siang bolong, berubah menjadi dewa surgawi, melampaui alam fana, dan langsung naik ke dunia abadi. Buah-buahan raksasa itu jatuh di atas kepala Xingyun Bao Bao dan Jialan, yang keduanya naik menjadi dewa langit. Tubuh mereka dipenuhi dengan esensi, membuat mereka bahkan lebih kuat daripada dewa langit biasa, seketika mencapai puncak kesempurnaan agung dari alam dewa langit. Para kaisar dewa dari ras dewa pada dasarnya jauh lebih kuat daripada para immortal biasa.
Masing-masing dari mereka menyerap esensi dari dua kaisar setengah dewa. Bagi para master biasa, semua kemampuan ilahi mereka akan menyebabkan mereka meledak dan mati karena kekuatan yang luar biasa. Untungnya, kekuatan sihir Fang Han sangat luar biasa, dan dia baru-baru ini mempelajari Dao of Termination, yang membantu keduanya menstabilkan energi vital yang meledak-ledak, menyerapnya secara paksa, dan mencapai kenaikan tingkat secara instan. Akhirnya aku melangkah ke alam dewa abadi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah kuimpikan sebelumnya. Aku tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang dewa abadi. Aku tidak akan pernah bisa menjadi seorang dewa abadi sepanjang hidupku. Aku tak pernah menyangka bahwa dengan mengikuti Fang Han dan menerima keberuntungan besarnya, aku bisa mencapai keadaan seperti ini. Ekspresi Jialan tampak rumit saat ia menjadi seorang immortal, seolah tak percaya dengan pencapaiannya saat ini. Namun, gelombang esensi dan hukum Dao abadi di dalam tubuhnya benar-benar memberitahunya bahwa alam abadi surgawi ini nyata. Pada saat ini, dia benar-benar telah melampaui hal-hal duniawi dan bukan lagi sekadar manusia. Xingyun Baobao tiba-tiba berdiri, mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, melepaskan ratusan seni abadi agung. Dia telah menyempurnakan sepenuhnya semua seni abadi dari kedua kaisar dewa. Ia masih tampak seperti bayi raksasa, tetapi nebula di sekitarnya secara perlahan telah terbentuk menjadi alam semesta mini, dengan bintang-bintang yang mengembun menjadi inti bintang. Dengan gerakan santai, kekuatan bintang berubah menjadi sungai yang deras, cemerlang, dan jernih dari kedalaman langit berbintang yang tak berujung, mengalir ke arahnya dan memasuki tubuhnya, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Bagus, sangat bagus. Setelah aku membunuh lebih banyak kaisar dewa ras dewa dan memurnikan mereka menjadi buah panjang umur, aku akan mengubah Longshuan, dewa bangau, dan yang lainnya menjadi dewa surgawi. Kemudian kita akan bersatu kembali di dunia abadi. Fang Han juga sangat senang melihat Jialan dan Xingyun Baobao menjadi dewa langit. Sambil berpikir, dia menyampaikan pesannya, Yuhua, Tongtian, Kunsing, Riwei, Danding, Tongtian, dan juga bawahan saya dari 5 sekte iblis, dengarkan baik-baik. Segera kembali ke posisi kalian, kembangkan seni Dao kalian dengan tekun, dan pahami hukum hidup dan mati. Begitu kau mencapai alam keabadian tingkat ke-10 dewa sejati kesempurnaan agung, aku akan dapat menggunakan buah kenaikan surgawi untuk mengubahmu menjadi dewa surgawi. Setelah penderitaan besar yang dialami ras dewa, dunia agung Xuan Huang pasti akan membuka babak baru. Master gerbang keberuntungan, tak terkalahkan. Yang mulia abadi Fang Han, tertinggi di seluruh langit dan bumi. Para kultivator dari 5 sekte iblis meraung liar. Akhirnya, bahkan para murid dari 6 sekte Dao abadi pun meraung histeris. Fang Han telah sepenuhnya mengubah cara berpikir mereka. Pada awalnya, para murid ini berlatih dengan telaten, memurnikan harta karun magis, dan menembus satu alam demi alam, yang sangat sulit dan seringkali berujung pada kematian mereka. Namun kini, kultivasi menjadi sangat mudah. Satu demi satu, buah kemampuan ilahi dan buah panjang umur berjatuhan dari langit, memungkinkan para murid ini untuk memilih buah yang sesuai, memakannya, langsung mendapatkan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan meningkatkan tingkatan mereka. Kultivasi ini terlalu mudah, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka sedang bermimpi. Saudara muridku, ini adalah kesengsaraan besar sejak penciptaan langit dan bumi. Di balik cobaan ini, pasti ada peluang yang sangat besar. Sekarang, kemajuanmu yang mudah dalam tingkatan dan kultivasi bukanlah ilusi, melainkan hasil dari menerima berkah yang sangat besar dengan mengikuti guru gerbang keberuntungan. Kalian semua harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kultivasi kalian, jika tidak, setelah berkah ini berlalu, kalian akan kembali ke era kultivasi yang berat. Para pemimpin sekte dari 6 sekte Dao abadi agung dan 5 sekte iblis, melihat bahwa hati Dao banyak murid tidak stabil, segera meraung serempak. Seketika itu juga, para murid itu mengerti. Namun, Fang Han mengabaikan hal ini. Setelah menangkap 4 atau 5 kaisar dewa tingkat abadi surgawi, pandangannya tertuju pada beberapa kaisar dewa tingkat abadi yang sangat kuat. Kaisar dewa tingkat abadi surgawi tidak lagi banyak berguna baginya. Hanya para dewa yang mampu memurnikan 33 harta karun tertinggi surga lainnya menjadi artefak dewa. Adapun para dewa Xuan, dia ingin memurnikan mereka lebih jauh lagi. Sayangnya, para dewa Xuan sudah mampu menandinginya dan sama sekali tidak bisa ditaklukkan. Tidak bagus. Di antara ras dewa pemakan abadi, masih ada 7 atau 8 kaisar dewa tingkat abadi, semuanya sangat ganas. Saat menghadapi Fang Han, mereka justru melawan, tiba-tiba bergabung dan melepaskan jurus pamungkas ras dewa, 3 jurus pengguncang langit dari tinju suci leluhur. Fang Han mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan santai mengayunkan tangannya. 8 dentuman keras, dan ke-8 kaisar dewa tingkat abadi itu terdorong mundur, memuntahkan darah segar secara bersamaan. Fang Han menyerang lagi, tangannya yang besar meliputi langit dan bumi, mencakup ke-4 penjuru, membuat ke-8 kaisar dewa ini tidak mungkin melarikan diri.
Mereka dengan patuh ditangkap dan hendak ditarik ke dalam genggamannya. Tidak bagus. Kaisar Dewa Hao Tian, Kaisar Dewa Pemakan Abadi Jiku, dan Kaisar Dewa Muda Ren Litian terkejut dan marah. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia menangkap lebih banyak Kaisar Dewa. Setiap immortal yang dia bunuh akan menggandakan kekuatan sihirnya. Jika 33 harta karun tertinggi surga dimurnikan menjadi artefak abadi, tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Kaisar Dewa Hao Tian memahami Fang Han, jika dia menangkap ke-8 dewa abadi ini dan memurnikan mereka menjadi harta karun magis, secara instan meningkatkan 8 artefak abadi, bahkan seorang Dewa Xuan pun mungkin bisa dibunuh olehnya. Ketiga Kaisar Dewa itu meraung, serentak menyerang dengan telapak tangan mereka. Sialan! Fang Han baru saja akan menangkap ke-8 Kaisar Dewa ketika kekuatan telapak tangan yang mampu meruntuhkan gunung dan meluapkan lautan menerjang dari belakangnya, mustahil untuk dilawan secara langsung. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya berkilat penuh keganasan, dan dia berbalik, menyerang dengan 3 telapak tangan. Dia sebenarnya berkonfrontasi langsung dengan ketiga Kaisar Dewa. Kejutan itu membuat kepalanya berdengung, dan dia hampir mati lemas. Gabungan kekuatan ketiga Kaisar Dewa itu benar-benar melukainya. Fang Han, kau pada akhirnya adalah seorang immortal. Kami berada satu tingkatan lebih tinggi darimu, jadi sekuat apapun dirimu, kau bukanlah tandingan kami. Seandainya kami tidak memiliki keraguan, takut bahwa segel akan pecah dan berkah para dewa tidak akan mampu menahan daya tarik dunia abadi, kami akan menggunakan tindakan putus asa kami dan membunuhmu sepenuhnya dengan satu pukulan. Kaisar Dewa Hao Tian menyerang lagi dengan telapak tangannya. Kaisar Dewa Pemakan Abadi meraung, mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, dan tubuhnya melesat, melepaskan jurus pamungkas yang menakutkan dan misterius. Di udara, muncul suara dan gambar tak terhitung banyaknya makhluk abadi yang melahap, dan totem-totem kuno berdiri di sekitar Fang Han. Dan tubuh Kaisar Dewa Ren Litian muda berubah menjadi gumpalan asap hijau, menyerang 3000 titik akupuntur Fang Han. Ledakan alam semesta, hancurkan semua bintang dan bulan. Gravitasi surgawi. Gerakan ini, dia sendiri tidak tahu metode apa yang digunakannya, tetapi sebenarnya dia mengaktifkan gravitasi seluruh langit, menyebabkan 3000 pasang matahari, bulan, dan bintang di dalam tubuh Fang Han cenderung menghancurkan diri sendiri. Kematian, pembusukan, kemerosotan. Fang Han sama sekali tidak takut, semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Dia tiba-tiba mengaktifkan dao pengakhiran, menekan energi vital di dalam tubuhnya, membuatnya menjadi sangat stabil. Pengaruh pengekangan dari dao pengakhiran terhadap hukum ras dewa sekali lagi ditunjukkan. Dia terus-menerus menyerang dengan 3 telapak tangannya, sekali lagi mengenai dengan tepat ketiga Kaisar Dewa tersebut. Langit runtuh, bumi tenggelam, dan tidak ada yang tersisa. Wajah ketiga Kaisar Dewa itu berubah drastis, diserang oleh 3 pasukan pemusnah Fang Han, mereka dengan cepat mundur, mengaktifkan kekuatan sihir mereka untuk melenyapkan pasukan tersebut. Namun Fang Han pun tidak dalam kondisi baik, retakan muncul sedikit demi sedikit di tubuhnya, kulitnya tidak lagi sebening kristal, dan armor pengubah langit miliknya kini sudah usang. Membunuh. Tepat pada saat jeda ini, 8 Kaisar Dewa tingkat abadi dari ras Dewa Pemakan Abadi telah mundur ke dalam pasukan ras Dewa. Ketiga pasukan bersatu dan sekali lagi melepaskan seni abadi agung kepada Fang Han. Kali ini, hujan deras seni abadi agung, yang jumlahnya mencapai jutaan, turun. Tidak bagus. Fang Han sekali lagi melompat keluar dari dunia nyata, menyembunyikan jejaknya dan menghindari gempuran seni abadi agung. Dia belum mampu menahan jutaan seni abadi agung di hadapan 3 Kaisar Dewa Abadi Xuan. Anda mencoba melarikan diri. Kami sudah merekam lintasan Anda. Kaisar Dewa Hao Tian, Kaisar Dewa Pemakan Abadi Jiku, dan Kaisar Dewa Muda Ren Litian bergabung, tiba-tiba menghentakkan kaki mereka secara bersamaan, pengekangan para dewa. Seketika itu juga, hukum ketiga guru tersebut menyebar secara bersamaan, secara misterius dan rapat menutupi langit, seperti jaring yang tak terhindarkan, menangkap jejak sekecil apapun dari Fang Han. Keluar sini! Ketiga Kaisar Dewa itu kembali gemetar. Cahaya keemasan berkilat, dan Fang Han benar-benar tersadar dari dunia ilusi. Apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan menahanku? Meskipun Fang Han terguncang, kekuatannya yang dahsyat justru menjadi lebih intens dan membakar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bayangan pohon dunia di belakangnya menjadi sangat luas, dengan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya membentang hingga ratusan juta kaki, melayang keluar dan terjun ke kehampaan, lalu muncul di dalam pasukan ras dewa. Teriakan terus bergema. Di dalam pasukan ras dewa, banyak Raja Dewa, dan Kaisar Dewa dengan kultivasi dangkal di bawah alam Raja Alam, tubuh mereka tertembus sepenuhnya oleh cabang-cabang yang tiba-tiba muncul. Awalnya, meskipun cabang-cabang pohon dunia merupakan momok bagi ras dewa, pengaruhnya terhadap para penguasa Kaisar Dewa tidak terlalu signifikan. Namun kini, di bawah komando Fang Han, dengan tambahan dao pemusnahan, mereka menjadi tak terkalahkan, sebuah pertanda kematian, sabit malaikat maut. Dalam sekejap,
ratusan ribu raja dewa dan raja dewa dari alam rahasia kemampuan ilahi, dan ratusan kaisar dewa, tewas di bawah dahan Fang Han. Inti sari mereka diserap, berubah menjadi buah kemampuan ilahi dan buah panjang umur, yang turun seperti tetesan hujan bagi para murid dari 6 sekte besar, 5 sekte iblis, dan lainnya untuk diserap. Kepung dan bunuh. Ketiga kaisar dewa itu tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Melihat Fang Han membunuh begitu banyak orang dan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan mereka, ekspresi mereka tetap tidak berubah. Mereka kembali bersatu dan melepaskan jurus pemanggilan rahasia lainnya. Pemanggilan para dewa. Sebuah pemanggilan misterius, yang tampaknya membangkitkan iblis suci paling kuno dan terkuat di alam dewa kekosongan yang jauh, tiba-tiba menyebabkan getaran di atas kepala Fang Han. Cakar iblis, sebesar gunung dan tertutup sisik hitam, menjulur ke bawah, dan dengan cengkeraman santai, ratusan juta lubang hitam berputar muncul. Cakar iblis purba. Ekspresi Fang Han berubah, dan dia tiba-tiba mengaktifkan kitab suci iblis hati primordial, melakukan serangan balik. Gelombang aura iblis leluhur purba menghantam cakar iblis itu, dan cakar itu, seolah-olah memiliki kesadaran, ragu sejenak lalu perlahan menarik diri. Aku tak pernah menyangka anak ini juga menguasai seni iblis purba. Ketiga kaisar dewa saling bertukar pandang, lalu memposisikan diri dalam formasi segitiga, mengelilingi Fang Han, penghalang para dewa. Sebuah penghalang sepenuhnya memblokir Fang Han dari segala arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan sekelilingnya. Fang Han melihat ketiga kaisar dewa bergabung untuk mengucapkan mantra, menyegilnya. Dia mencibir dalam hati, hendak menggunakan sayap kebebasan untuk terbang keluar, tetapi kemudian dia menyadari bahwa sayap kebebasan sangat sulit dilalui, dan bahkan jimat, Raja Buddha kebebasan, pun mengalami kesulitan. Barulah saat itulah dia menyadari kekuatan, penghalang para dewa, dan kedalaman hukum-hukum keabadian yang mendalam. Sayang sekali, aku hanya kurang satu tingkatan. Seandainya aku juga berada di tingkatan dewa abadi, penghalang dewa ini tidak akan pernah bisa menyegelku. Pikiran Fang Han jernih, perbedaan satu tingkatan saja bisa menghancurkan seseorang. Pasukan klan dewa, lepaskan jurus abadi kalian. Setelah mengepung Fang Han, ketiga kaisar dewa secara bersamaan mengeluarkan perintah mereka. Seketika itu juga, pasukan klan dewa yang padat dan terlatih dengan baik di langit sekali lagi melepaskan seni abadi mereka, menyerang seperti hujan deras. Kali ini, Fang Han tidak punya tempat untuk melarikan diri, dia terpaksa menghadapi jutaan seni abadi di dalam ruang terbatas itu.